Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota Dewan Pimpinan Pusat Apologet Islam Indonesia, Apologet Islam Indonesia Jakarta dan Bogor, Apologet Islam Indonesia Kapri, dan terima kasih kepada para undangan. Mungkin ada yang belum hadir saat ini, Gurunda, dan terima kasih kepada Kak D dan Bunda Mila Amerika yang telah mensupport beberapa program Apologet Islam Indonesia berjalan lancar. Semoga kebaikan-kebaikan beliau bisa menginspirasi, bisa memotivasi kita semua. Dan terima kasih kepada tim acara, Kores dan Bunda Dona. Kemudian teman-teman dan hadirin semua yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan ya yang baru masuk, ini tamu undangan, silahkan. Oh, ada Pak Luga, boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Ada Nabi kita, oh bukan Nabi ya. Silahkan. Kepada Ustadz Nababan, terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Baik, terima kasih. Saya minta kepada hadirin semua yang ada di aula ini untuk mohon perhatiannya. Kepada hadirin yang sudah ada di aula, mohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Silakan duduk kembali. Kepada undangan yang baru datang, silakan memasuki
ruangan dan duduk di tempat masing-masing. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa, pembukaan kata sambutan dari Ketua Umum Apologet Indonesia oleh Ustadz Alif. Silakan Ustadz. Silakan. Sambutan dari Ketua Umum. Tepuk tangan, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Wa fi ayatil ukhar, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, al-ayah. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam, Allahu Ahad. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur panjang, kekuatan dan kesehatan sehingga bisa terselenggaranya acara Milad Api yang kedua, yaitu Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan insya Allah semoga menjadi jawaban dari setiap umat, pengharapan dan doa semua saudara-saudara kita dengan hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia dan ada ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada paduka alam, panutan kita, junjungan kita, habibana wa nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum lebih jauh saya ucapkan suatu kehormatan dan kebanggaan atas hadirnya dan berkenan hadirnya beberapa tokoh agama, tokoh nasional, artis, dan semua ibu bapak hadirin sekalian. Di antaranya yang saya hormati di sini, alhamdulillah hadir ada Opung Rambe, berkesempatan hadir. Ada juga tokoh senior kita dari mualaf kita, guru kita yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan, beliau juga sudah hadir di sini. Dan ada juga nanti insya Allah hadir, mungkin walam yahdur dalam makom, namun insya Allah bahkan hadir Bapak Deddy Mizwar dan juga Bapak dari Tengku Nasrullah, ya, beberapa tokoh nasional. Dan juga kita ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya kepada terutama para pengurus pusat DPP dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah berkesempatan hadir, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan jalannya dari berbagai daerah, dari berbagai tempat. Ada yang dari Riau, Pak Desugi, guru kami, senior kita. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumut, Sumatera Utara. Saya dari Sumatera bagian selatan, dan beberapa daerah lainnya. Alhamdulillah juga sudah bisa hadir. Dan tidak lupa, ini yang paling berharga untuk kita semua, dukungan dan support kehadirannya Bapak Ibu semua yang cinta terhadap yayasan ini, yaitu Yayasan Apologet Islam Indonesia. Cinta terhadap guru kita, panglima kita, yaitu Bang Zuma. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu hadirin semua dari berbagai daerah, mohon maaf tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Berikutnya kami ucapkan atas nama mewakili panitia dan tim juga permohonan maaf. Selamat datang kepada tamu kami yang terhormat, Tengku Nasrullah. Terima kasih, mohon tepuk tangannya. Ya. Permohonan maaf dari kami mewakili dari panitia, tim dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, apabila ada hal yang kurang berkenan dari mulai undangan, penyambutan, dan juga penyediaan tempat ataupun hal-hal yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan berikutnya insya Allah nanti kita akan menyimak juga beberapa penuturan penyampaian dari beberapa tokoh-tokoh kita dan guru-guru kita.
insya Allah nanti akan menyampaikannya. Dan di sini tokoh kita sudah hadir, Bapak Tengku Nasrullah, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Mungkin itu saja dulu dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kita berkumpul di sini, insya Allah niatkan lillahi ta'ala, jadikan sebagai ajang silaturahim, perkuat tali persaudaraan, memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah di bawah bendera, di bawah kalimah la ilaha illallah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pengawas APII, Ustadz Sugi. Silahkan. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir menghadiri acara ulang tahun API yang kedua. Selawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kepada Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, guru saya Bang Zuma, kepada orang tua saya Opung Rambe, kepada Ketua Umum Apologet Islam Indonesia Ustadz Alif, kepada rekan-rekan sekalian, ya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian di acara milad API yang kedua ini. Subhanallah, sangat meriah sekali saudaraku acara kali ini. Semoga API selalu mendapat dukungan dari saudara-saudara kita semua. Dan mohon maaf lupa juga menyebutkan ada guru saya yang Masya Allah saya sampai terharu. Guru saya guru Kristologi Ustadz Nababan. Allahu Akbar. Kurang keras, ulangi lagi Ustadz, agak semangat. Allahu Akbar. Saya udah hampir neteskan dari mata di Allah, terharu. Ya, saya ulang lagi ya. Terima kasih kepada guru saya, guru Kristologi, yang menyebabkan saya terjun di dunia Kristologi, karena sering menonton video beliau, terutama saat debat dengan saudara saya ada di sini juga, Luga Tambunan. Tepuk tangan untuk Bang Luga. Masya Allah. Inilah bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Saudara kita Kristen datang, kita sambut dengan meriah. Tidak ada intimidasi. Islam tidak seperti yang dikabarkan oleh media. Islam merangkul semua. Karena dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka, orang-orang non-muslim, selagi mereka tidak memusuhi agama kita, selagi mereka tidak memusuhi kita, mengusir kita dari rumah kita, mereka tetap saudara kita, saudara sebangsa. Ya, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang saya biasanya hanya bisa melihat di TV saja,
yaitu Bapak Tengku Nasrullah. Masya Allah, terima kasih Pak. Allahu Akbar. Saya nggak bisa berkata-kata saudara, karena melihat bagaimana masa lalu kita ya berjuang sendiri-sendiri, tidak menyangka kalau kita ini akan mendapat dukungan yang begitu besar dari tokoh nasional, ya dari Masya Allah, saya sampai air mata saya menetes kalau mengingat ini. Saya dan Bang Juma 15 tahun bergelut di dunia kristologi. Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat meriah. Saya kira cukup itu saja karena sudah nggak sanggup lagi untuk berkata-kata. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sugi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Siapa lagi? The one and only Bang Zuma. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul di sini bersama. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memperkenalkan Islam kepada dunia, Nabi yang telah membawa berkah ya bagi alam semesta, sehingga kita umat Islam khususnya mampu membedakan antara hak dan yang batil. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan juga saudara-saudara saya dari non-muslim yang saya hormati, saya tidak bisa mengucapkan satu persatu penghormatan saya kepada hadirin semua, yang pada intinya saya selaku ketua pembina dalam hal ini mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya sebagai ketua pembina ingin menyampaikan sekilas tentang latar belakang berdirinya Apologet Islam Indonesia ini sebagai sambutan sekaligus mungkin sebagai bahan renungan bagi kita semua. Bahwasanya beranjak dari Selamat datang, Gurunda, mohon maaf. Selamat datang kepada tamu kehormatan kami, Jenderal Nagabona. Assalamualaikum Pak Dedi. Oke. Selamat datang abangku, Masya Allah. Waalaikumsalam. Makasih ya abang. Akhirnya jumpa lagi kita. Masya Allah. Mohon izin saya lanjutkan. Jadi latar belakang berdirinya Apologet Islam Indonesia ini itu dikarenakan negara yang kita cintai ini dibentuk tidak dengan pola sederhana. Negara yang kita cintai ini terbentuk dengan perjuangan yang mengorbankan darah, keringat, bahkan nyawa, ya, dari berbagai macam pejuang yang ada di dalamnya. Tidak terlepas itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Tentu hal ini merupakan satu bahan pemikiran bagi kita sebagai rakyat yang mencintai negara ini untuk senantiasa menjaga keutuhan. Persatuan negara adalah hal yang paling utama di antara seluruhnya. Karena Indonesia menjadi satu negara yang besar di mana dibentuk dari kemajemukan. Di dalamnya ada berbagai macam agama. Kita sebagai anak bangsa kemudian tentu
memiliki prinsip agama kita yang paling baik, agama kita yang paling benar. Begitu juga saudara-saudara kita dari non-muslim tentu mengakui agamanya juga adalah agama yang paling baik dan agama yang paling benar. Lantas kemudian kita melihat fenomena di beberapa sudut di negara yang kita cintai ini, tampil kemudian orang-orang yang senantiasa berbicara terkait dengan agama. Berbicara tentang agama, tidak jarang kemudian berbicara tentang agama orang lain tanpa dasar pijakan ilmu, baik itu dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam. Bercerita tentang agama saudaranya tanpa berdasarkan dengan landasan pijakan yang benar, sehingga tidak menutup kemudian bisa terjadi adanya kisruh yang bisa jadi akan merusak tatanan kenegaraan kita ini. Untuk itulah kami selaku pengurus memandang penting bahwasanya ketika ada segelintir orang yang memperhatikan agamanya, ingin membela agamanya, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, maka itu harus kita memberikan wadah yang resmi, wadah resmi. Ada tempat kemudian menjadi dasar untuk berbicara, yaitu yayasan resmi. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama, berbicara mengenai persinggungan agama, berbicara mengenai dialog agama, lintas agama, kita berbicara berdasarkan lembaga yang resmi. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong, bicarakan agama orang lain tanpa ada pijakan dasar yang kuat. Apa tujuannya? Agar supaya ketika kita memperjuangkan agama kita, masing-masing kita sadar bahwa agama yang ada di negara ini adalah agama resmi yang memiliki ruang yang sama di mata negara. Sehingga inilah yang menjadi salah satu unsur kenapa apologet Islam ini harus berdiri untuk mencegah adanya riak di tengah-tengah masyarakat. Karena kita semua punya hak untuk berbicara agama. Kita semua punya amanah. Kalau di agama non-muslim ada yang disebut amanat agung. Kalau kita ada disebut amar ma'ruf. Jadi Islam punya amar ma'ruf. Bagaimana Islam kemudian tampil untuk mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Begitu juga agama lain memiliki kemudian tujuan untuk menyampaikan amanat agung itu. Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Begitu juga kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi sama-sama Islam, non-Islam punya misi yang sama, berada dalam payung negara yang satu. Kita tidak ingin terjadi adanya riak. Sekali lagi, cukuplah yang sudah-sudah yang jadi pelajaran. Hanya masalah sepele ribut. Kenapa bisa ribut? Contoh di tempat kelahiran saya, kenapa bisa ribut? Belajar dari titik sejarah itu ternyata karena orang Islam itu tabu tentang agama saudaranya. Agama saudara, pemeluk agama yang lain juga tabu tentang Islam. Dengan adanya kemudian dialog yang dibangun secara resmi ini, maka kita berharap ke depannya kita memulai dialog-dialog yang baik, diskusi yang baik. Kita saling menghargai. Untuk itulah kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika pencanangan kemudian dicanangkan adanya peringatan hari jadi yang kedua dari API, Apologet Islam Indonesia, maka saya punya pemikiran kita undang pakar hukum untuk memberikan pembekalan hukum-hukum agar kita bisa menjadi debaters yang tidak tersinggung terkait dengan hukum, tidak terjerat dengan hukum. Dengan kata lain, kita kedepannya akan memiliki kaidah-kaidah berbicara tentang agama tidak kemudian melanggar hukum. Sepakat kita ini ya? Sepakat. Di tengah kita ada pakar hukum, kebetulan beliau juga kita undang sebagai pemateri agar ke depan bagaimana bisa diramu berapologet itu dengan baik. Kalau kemarin mungkin ada kehilapan, ada kesalahan, ada keliruan, ada ketersinggungan yang mungkin membuat kita itu sakit. Begitu juga sebaliknya. Kedepannya karena kita cinta negara ini, kita punya komitmen bagaimana supaya negara tidak tercederai dengan adanya apologet.
Itu yang kita harapkan. Oke, Maka berlandaskan terhadap ART, Anggaran Dasar Rumah Tangga Apologet Islam Indonesia, di situ tertulis dengan baik, tertulis dengan indah di sana, melakukan dialog offline dan online dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa merealisasikan. Oleh karena itulah mungkin kita butuhkan nanti ke depannya ada lembaga Apologet Islam Indonesia ini akan melahirkan sekolah-sekolah yang konsentrasinya terkait dengan apologet. Ya, sangat boleh jadi kalau memang kita ingin tampil sebagai orang yang mampu menguasai tentang materi apologet, kenapa tidak kita undang pendeta, pastor untuk memberikan materi di sekolah kita? Kita undang mereka. Apa yang dimaksud, apa yang melatar belakangi kemudian misalnya sejarah gereja awal mula, sejarah perjanjian lama, perjanjian baru, kita ajarkan supaya ketika berdialog kita tidak keluar daripada kaidah yang ada. Yang ada sekarang ini karena kita lihat orang berbicara tentang agama tidak ada dasar pijakan. Ada yang mengatakan sama saya, nggak bisa bang, Anda harus sekolah. Enggak. Ijazah itu hanya bukti bahwa kita pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa kita itu pintar. Itu. Oleh karena itulah sekali lagi melalui forum ini saya sebagai ketua pembina mengharapkan visi misi Apologet Islam Indonesia adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang dicintai oleh rakyatnya, lahirnya barisan pemersatu antar umat beragama, kita dialog tetapi tetap dalam kaidah koridor cinta kepada tanah air, sehingga kita dibatasi oleh aturan koridor. Ketika ada di antara kita kemudian yang sudah hampir melampaui batas, segera berdasarkan kembali kepada hukum yang berbicara. Sekira begitu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian khususnya kepada para penggiat apologet dimanapun berada, bahwa kami Apologet Islam Indonesia bertekad kedepannya menghadirkan materi-materi dialog yang tentu memiliki kesinambungan dengan materi cinta tanah air. Sekira demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini baik, terima kasih atas sambutannya dari Bang Zuma. Tepuk tangan sekali lagi dong. Masih ngantuk apa enggak? Selamat datang Pak Deddy Mizwar. Boleh nggak saya panggil jenderal, Bang? Nggak boleh. Saya itu pangkatnya jadi apa? Bang Jenderal Nagabonar. Baik. Oke, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah. Mohon untuk disimak ya, karena tausiah ini akan dibawakan oleh senior kita semua dan beliau Masya Allah baru pulang dari Amerika. Betul begitu Ustaz Nababan? Baik, terima kasih. Silakan. Dan kepada para tamu undangan, VIP Bang Zuma dan Tokoh Nasrullah Bang Deddy Mizwar, silakan untuk duduk di depan. Mike. Baik. Silahkan kepada teman-teman. Baik. Silahkan. Enggak di sini. Ustadz boleh di sini. Boleh di sini sambil saya kasih mic Ustadz. Sini aja Ustadz. Mungkin di tengah lebih baik. Ya teman-teman tetap antusias ya. Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Nababan.
Tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pendiri, pencetus yang sekaligus sebagai ketua pembina Apologet Indonesia, Bang Zuma, ketua Apologet Islam Indonesia beserta pengurus semuanya baik dari pusat maupun daerah-daerah, para pemerhati Apologet Islam Indonesia, dan teristimewa kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang derajatnya sudah naik, sudah menjadi nabi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nabi Luga berdiri. Bang Nabi Luga Luga berdiri, Tambunan. silakan. Nabi Luga. Sini Bang, sebentar Bang, sebentar Bang. Dulu pertama kali saya debat sama Bang Luga ini tahun 2010, masih jadi pendeta dan saya masih ustadz. Sampai hari ini dia sudah naik pangkat. Biasanya Bang Luga ini bawa teman malaikat Jibril. Kayaknya nggak hadir ya. Ya, tokoh-tokoh kita ada Bang Rofan Rambe, ketua Advokat Indonesia, ada Bang Tengku Nasrullah, ada Bang Deddy Mizwar, juga penasihat kita Ustadz Sugi, hadirin dan hadirat, para pengurus dan simpatisan APII yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sungguh terkejut, Bu Sarah minta saya memberikan tausiah pada acara milad kedua Apologet Islam Indonesia ini. Rasanya ini bukan makom saya, ini terlalu tinggi bagi saya, tapi alhamdulillah karena ditodong, saya memang sebagai dai yang tidak bisa menolak permintaan untuk menyampaikan dakwah agama ini. Benar Bu Sarah tadi bilang Ustadz Nababan baru pulang dakwah dari Amerika. Iya, alhamdulillah saya selama 11 tahun berturut-turut keliling Amerika dan Kanada. Alhamdulillah sudah sampai 40 negara bagian, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di barat hari ini sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Allahu Akbar. Maka saya sangat berbahagia lahirnya Apologet Islam Indonesia. Dulu Bang Zuma, saya dan Pak Insan Mokoginta yang mengawali debat lintas agama tahun 2004. 2004 kita sudah debat, dan berkah daripada debat lintas agama ini kami menjadi dikenal masyarakat sampai saya diundang ceramah ke 4 benua. Saya ceramah berkah dari Kristologi ini, saya ceramah mulai dari Australia, Eropa, Amerika, Kanada, dan negara-negara yang banyak sekali.
Jadi ini adalah berkah. Dulu belum kita namakan apologet, ya kita masih dialog lintas agama. Tapi 2 tahun belakangan ini Bang Zuma membuat satu lembaga yang formal, yang resmi berbadan hukum, agar dialog-dialog lintas agama ini dilindungi oleh undang-undang. Saya sangat mendukung sekali, alhamdulillah. Applause. Dulu Pak Dedi, kalau kami debat lintas agama, seringkali saya dilarang sama polisi. Kita sudah sewa tempat, udah bayar, kita akan debat dengan pendeta, akhirnya batal. Ya Bang Luga dulu terakhir kita di mana Bang Luga? Ya, kita terakhir lagi kita mau debat lagi kita. Saya dengan beliau sudah mau 3 kali. Ya, yang ketiga batal lagi. Ya, karena tidak ada payung hukum yang memayungi debat lintas agama waktu itu. Maka apologet Islam Indonesia ini saya pikir sangat luar biasa, dan mengundang pakar hukum kita Bang Ropan Rambe. Beliau nanti akan bicara lebih luas tentang hukum bagaimana debat lintas agama. Saya pikir bukan sesuatu yang terlarang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan berskala internasional, di Amerika itu ada mu'allaf namanya Yusuf Estes. Dia pendeta besar di Texas yang masuk Islam. Beliau setiap Jumat mengadakan Friday Dialogue, dialog hari Jumat. Beliau banyak uang, dia undang para rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta di auditorium yang semacam ini, di hotel-hotel, beliau biayai. Ya, alhamdulillah, setiap dialog itu ada saja yang masuk Islam. Jadi ini adalah luar biasa. Tentu tujuan dan target daripada dialog lintas agama ini dalam rangka setiap umat beragama wajib menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan dia. Sebagai penganut Islam yang baik, maka yang ada di otak dia, yang ada di benak dia, bagaimana dia bisa mendakwakan Islam kepada orang yang belum mengenal Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Dan dakwah yang paling efektif dalam konteks sekarang ini adalah dakwah lintas agama. Itu paling penting. Bang Luga silakan beliau menebarkan agamanya, menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan beliau. Itu hak mereka. Karena dua agama ini kita tahu sama-sama punya misi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini adalah harus dianut oleh seluruh umat manusia. Sebagaimana ada amanat agung dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alhamdulillah masih hafal saya, mantan biasa. Yang namanya mantan harus bisa menghafal sebagian daripada kitab sucinya, betul. Dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut pergerakan misi jending. Bagaimana trik-trik, bagaimana cara. Maka dakwah yang paling elegan dikembangkan saudara kita orang Nasrani dengan pendekatan sosial kemanusiaan. Mereka bantu dengan obat-obatan, mereka bantu dengan beasiswa, mereka bantu dengan macam-macam. Maka saya pun Bang Luga sekarang ini ketika dakwah ke daerah NTT meniru cara-cara lama saya dulu, ternyata itu sangat efektif. Ratusan anak-anak NTT saya bawa ke Jakarta, saya Islamkan, alhamdulillah. Allahu Akbar. Dan Allahu yang paling menarik bahwa mereka masuk Islam itu diserahkan oleh orang tua kandungnya yang masih beragama Kristen dan Katolik. Jadi mereka serahkan. Kenapa? Karena cara dakwah saya kepada mereka itu tepat. Jadi kalau kita ingin berhasil menyampaikan dakwah ini, cukup kita mengikuti metode dakwah yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika
bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita kalau mau sukses berdakwah perlu pakai metode, karena orang Arab mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, cara, metode, uslub itu lebih penting daripada materinya. Antum berdakwah dengan materi yang bagus, kalau cara antum berdakwah tidak tepat, maka yang ada orang akan lari daripada agama ini. Maka Allah ingatkan Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga kau bisa berlemah lembut. Andaikan kau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, maka orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya kalau ceramah itu lemah lembut seperti sekarang inilah, dan ini sudah paling lembut ini, alhamdulillah. Dari pabriknya sudah begitu. Tapi ala kulli hal, dulu saya di awal-awal bersama Pak Insan Mokoginta almarhum, saya terkesan memang agak sedikit ekstrim. Maka di Bareskrim itu saya termasuk dalam catatan nama dai yang radikal. Ya, tapi belakangan ini semakin saya pelajari, semakin saya kaji, saya juga simak penyampaian adinda saya Bang Zuma ini luar biasa. Beliau bukan terlahir dari agama Kristen, tapi luar biasa banyak hafalan beliau tentang Injil. Jadi luar biasa. Saya yang terlahir dari Kristen, besar di Kristen, belajar di Kristen, tidak sebanyak beliau hafalan Injilnya. Kenapa? Karena saya lagi berusaha menghafal Al-Quran. Kalau Injil cukup saya baca aja lembaran-lembarannya itu. Karena memang sulit menghafal Injil itu, Bang Nabi Luga ini, Masya Allah. Ya, tapi saya yakin Bang Luga ini nanti suatu saat akan dapat hidayah ini. Amin, 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 ya? Amin. Saya yakin. Saya kan baru 2 kali debat sama beliau. Yang ketiga insya Allah akan masuk nanti. Ya, Bang Luga ya insya Allah ya. Nah, ya, saya kemarin di LA hampir mau jumpa dengan Saifuddin Ibrahim. Saya juga pernah debat sama dia 2 kali dengan Saifuddin Ibrahim. Dulu mula-mula kita di Bandung, ya, kemudian kita di Jakarta. Beliau ini dulu orang yang keluar dari Islam. Dia bisa bahasa Arab cukup bagus, tapi ya nasibnya beda dengan kita. Dan kita dakwahi ternyata luar biasa keteguhan iman beliau. Ya, itu sudah pilihan masing-masing. Dan Islam ini Bang Luga sangat menghormati perbedaan keyakinan. Bahkan dalam Islam, dalam Al-Quran itu tegas, tidak boleh orang Islam mengejek, menghina agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain, sebab kalau kamu hina sembahan-sembahan agama lain, mereka nanti akan menghina Tuhanmu, menghina Allah, lebih dahsyat lagi. Jadi betapa dalam Islam itu sangat dihormati hak asasi ini. Maka tidak heran kalau sekarang di dunia mereka melihat Islam ini, tadinya Islam dianggap sebagai agama yang teroris, agama yang radikal, agama yang sadis. Sekarang agama yang paling pesat, kemajuannya diterima dengan mudah oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di Inggris setiap anak lahir sekarang rata-rata sudah dikasih nama Muhammad. Nama yang paling dicintai sekarang di Inggris nama Muhammad. Sudah tidak kurang 5.000 bayi di Inggris namanya Muhammad. Alhamdulillah. Di Amerika itu hampir tiap hari orang masuk Islam, hampir tiap hari. Saya pernah bingung sholat Jumat itu di teras-teras luar sana ditaruh kursi-kursi. Semula saya berpikir kursi ini adalah buat orang-orang yang disable, orang-orang yang uzur, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi itu siapa yang ngisi? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang habis sholat Jumat mereka maju ke depan untuk masuk agama Islam. Saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya. Saya berdasarkan fakta. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana di barat hari ini terjadi kebangkitan Islam itu secara besar-besaran.
Maka para apologet ini saya ajak semuanya bersama Bang Zuma, ayo kita bangkit, pelajari perbandingan agama. Cara yang paling efektif berdakwah kepada orang non muslim adalah dengan cara ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang nabi pun, kata Allah, untuk berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Seorang nabi akan berhasil berdakwah kalau dia berdakwah menggunakan bahasa kaum yang dia dakwahi. Maka kita sekarang dalam konteks sekarang ini, kalau antum ingin berhasil berdakwah kepada orang lain, jangan pakai bahasamu, tapi pakailah bahasa yang kau dakwahi itu. Artinya gini, kalau kita dakwah kepada orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Dakwah kepada orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Dalam konteks yang lebih luas lagi, dakwah kepada orang Yahudi, pakai bahasa Yahudi. Dakwah kepada orang Kristen, pakai bahasa Kristen. Dakwah kepada orang Hindu, pakai bahasa Hindu. Artinya apa? Referensi dalil yang kita gunakan, kita ambil dari kitab suci mereka. Maka dengan demikian kita akan berhasil menyampaikan dakwah ini. Dengan catatan tidak boleh menyinggung keyakinan mereka, dakwah dengan cara-cara yang elegan. Itu yang kita laksanakan selama ini. Maaf, saya bukan riak ya. Ratusan orang saya ajak ke dalam Islam ini dengan cara yang seperti itu. Apa? Dakwah menggunakan bahasa kaumnya. Saya cuma gagal menghadapi Bang Luga saja. Ya, yang lain banyak berhasil, alhamdulillah. Tapi yang satu ini memang terlalu mantap iman Kristennya ini. Luar biasa beliau ini. Kasih aplaus beliau nih, Bang Luga ini. Ya. Maka tidak heran kalau beliau naik jabatan menjadi nabi, karena sudah tidak ada lagi apologet Islam yang bisa mengalahkan beliau. Masya Allah. Ini saja yang dapat sampaikan karena waktunya terbatas sekali, masih banyak pembicara kita. Sekali lagi selamat kepada apologet Islam Indonesia yang bermilad kedua pada tahun ini. Mudah-mudahan API ini terus semakin jaya, semakin hebat dan istiqomah di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap kita menjaga toleransi kita antar umat beragama. Dan mari Bang Rofan nanti dibuat payung hukum, jangan sampai debat lintas agama ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, tetapi ini ada payung hukum. Selagi kita menjalankan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang elegan, saya pikir tidak ada masalah kita kembangkan debat-debat lintas agama atau apologi Indonesia ini. Selamat kepada Bang Zuma, beliau sudah memprakarsai lahirnya sebuah lembaga yang resmi API ini. Mudah-mudahan yang lain terus bisa mendukung kegiatan dakwah beliau. Saya akan terus mendukung dakwah daripada apologet Islam Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Nababan atas tausiahnya. Masya Allah, sangat bermanfaat. Ya, sedikit saya dapat informasi Ustaz Nababan bahwa dari Januari sampai dengan September tahun ini 2024 ada 150 orang yang mu'alaf. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi insya Allah ya Ustaz Nababan mengatakan, oh ya, melalui apologet Islam Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan acara berikutnya, yaitu mari kita dengarkan dari bismillah tausiah sedikit dari seorang Jenderal Nagabonar. Tepuk tangan. Hormat dulu dong, hormat dulu, hormat Jenderal. Iya. Silakan. Diralat dengan tausiah bisa menyesatkan. Malu sama ustaz-ustaz sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi saya gembira sekali bisa hadir pada kesempatan milad kedua
PII di Masjid Ittihad ini bisa langsung bertemu untuk kedua kalinya dengan Bang Zuma, Ustadz Alif, ada ini Pak Desugi dan Ustadz lainnya, ada juga Bang Handi, Kores, ini yang muda, Goldian, yang baru ini keluar dari Polda gara-gara demo nih. Mana Daman nggak hadir. Nah, kemudian yang saya belum tahu ini Bunda Rahma yang mana, katanya datang lagi. Di mana? Oh ya, Bunda Nora di mana? Oh, di belakang ya. Ya. Kalau Uni Rifa nggak hadir ya. Dan juga yang lain-lainnya. Ini setiap hari saya monitornya. Saya nggak masuk ke komol-komol, cuma saya monitor saja. Dan saya melihat bagaimana para apologet Islam ini berdebat, membela Islam dengan gembira. Ini yang pentingnya, dengan gembira. Jadi kadang-kadang saya juga ketawa sendirian ya. Mungkin karena banyak melihat ketololan, jadi kita bisa lebih melihat kebenaran itu ya. Kadang-kadang memang perdebatan itu seru dan mencerahkan, menambah keimanan kita pada Islam dan juga merasa berkontribusi kepada pencegahan terhadap pemurtadan. Jadi saya mendukung sekali kalau Bang Zuma memang punya cita-cita, keinginan untuk mendirikan pesantren apologet Islam. Karena kalau kita lihat sekarang hanya orang-orang tertentu dari masyarakat yang masuk ke komal-komal lintas agama ini yang tercerahkan. Tapi bagaimana mereka yang tidak bisa masuk ke dalam komal-komal tersebut? Jadi perlu adanya para apologet Islam yang menyebar di mana-mana itu. Saya kira ini jadi sangat penting sehingga spirit membela Islam, spirit untuk mencegah pemurtadan terus berlangsung dari zaman ke zaman. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi saya kepada para apologet Islam yang sudah dengan gembira melakukan debat lintas agama membela Islam. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dedi. Baik, acara selanjutnya adalah perhatian kepada hadirin semua yang berbahagia di sini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya mau tanya sama Bang Nabi Luga sebentar ya Bang ya, yang terhormat. Bang Luga, apa kabar? Baik. Sehat. Bang Luga, Abang kan sedang duduk di antara umat Islam semua di sini. Benar? Iya betul. Apakah Anda merasa terintimidasi? Senang banget saya di sini. Jawabannya tepuk tangan. Bang Luga, pertanyaannya, apakah Abang merasa terintimidasi oleh kami umat Islam? Tidak. Tidak. Iya. Oke. Tepuk tangan. Artinya karena saya juga sekarang sudah mulai live dan debat dengan beberapa saudara-saudara yang Kristen, mengatakan bahwa umat Islam itu ya kerjaannya ngancurin aja gereja, begitu. Bagaimana pendapat Anda sebagai nabi dari kalangan mereka? Silakan. Sebenarnya kalau orang Kristen itu punya hati yang mengasihi, tidak ada kebencian, akan sama dengan saya. Begitu. Tidak akan terjadi juga seperti yang mereka katakan pembongkaran, keributan, karena mereka itu mereka harus memiliki hati yang penuh kasih lebih sebenarnya. Jadi kalau kita punya kasih pasti tidak ada ketakutan. Artinya Bang Luga,
Anda merasa nyaman di sini kan, dan Iya, aman, dan betul. tidak merasa terintimidasi. Iya. Baik, terima kasih. Oke, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan edukasi ya, pendidikan, ilmu yang akan dibawakan oleh Tengku Nasrullah tentang edukasi hukum, bagaimana menjadi seorang debaters atau seorang apologet Islam Indonesia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini. Yang saya hormati juga saudara sebangsa dan setanah air, Adinda Lugah. Mungkin saya panggil Adinda karena usia saya jauh di atas Adinda gitu ya. Inilah bentuk persatuan Republik Indonesia, bentuk NKRI, bahwa dalam suasana seperti ini kita bisa berkumpul bersama-sama, duduk meskipun perbedaan keyakinan. Ini bentuk persatuan Republik Indonesia. Persatuan itu bukanlah harus satu warna, satu agama semua. Boleh beda-beda agama, namun kita tetap rukun dalam perbedaan. Ini contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Adinda Lugah hadir di sini dan dalam suasana memuliakan kegiatan kami. Saya ada lucu yang saya lihat ini dengan Adinda Zuma. Dalam bahasa hukum ada kontradiksi interminis namanya. Usia jauh lebih tua saya, tapi kenapa saya terpancing memanggil Bang Zuma? Rasanya kalau saya panggil Adinda Zuma nggak afdol dan saya merasa dosa. Itu kontradiksi interminis. Hari ini saya ralat sebentar, tapi nanti besok lusa saya perbaiki kembali menjadi Bang Zuma. Hari ini Adinda Zuma. Awalnya saya mendengar Anda deg-degan dan komplain dari saya. Apa sih? Kenapa begini? Bukankah itu sangat kasar, sangat vulgar? Tapi setelah saya menyimak, ternyata Anda berada dalam ranah yang harus seperti itu. Tidak ada cara untuk keluar dari ranah itu. Ranah yang Anda tempuh, ranah yang penuh ranjau, duri di situ, kaca beling, luar biasa. Bukan Anda sedang menyampaikan sebuah tausiah terkait syariat, tetapi Anda sedang mendebat yang luar biasa, butuh keberanian, butuh kemampuan, kecepatan berpikir, kemampuan menangkap esensi, dan kadang-kadang berada pada titik-titik tidak sempat kita jelaskan sudah dipotong. Dan saya melihat ini butuh kemampuan yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya berpikir, saya rasanya Allah telah memberikan banyak kepada saya, waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain, tapi saya tidak seberani Anda. Anda telah mengorbankan. Tentu Anda, saya sebut Bang Zuma ini, Anda dan rekan-rekan Ustadz Sugi, Ustadz Yusuf, kemudian Adrian Syah dan lain-lain. Anda semua pernah saya dengar sudah. Bunda Rahmah, Nora, Dinda Nora, semua saya pernah dengar dan berkali-kali saya ulang. Sayangnya saya nggak tahu ini Bang siapa, Syanipan ada, Faruk Syarifan ada di sini? Ada.
Salam kenal Bang Faruk. Saya sering dengar Anda. Oke. Saya selalu berpikir ini saya tidak boleh diam saja. Saya harus mengingatkan Anda sedang berada di ranah itu yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Ketika debat dengan Anda tidak mampu diruntuhkan, maka Anda akan diruntuhkan lewat satu alat, yaitu alatnya hukum. Nah, saya berpikir harus saya bantu. Masa saya tidak mengorbankan apapun? Anda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya yang sedemikian besar, bahkan potensi hidup enak atas sisa hidup Anda telah korbankan saat ini. Dan ternyata saya di titik itu saja saya tidak turun tangan membantu, itu saya salah besar, dosa besar saya kalau tidak membantu sesama umat. Nah, insya Allah Bang Zuma, kita ke depan, Adinda Zuma saya harap ke depan kita harus ada di dalam ranah hukum yang tepat agar apologet Islam ini tidak mati suri ketika hukum dimainkan. Apologet Islam itu harus bertahan panjang ke depan. Perjuangan Anda semua ini tidak hanya pada titik hari ini. Ingatlah, kita akan punya anak cucu ke depan yang harus selalu mensyiarkan agama ini. Kita jaga agar berada dalam frame dan kerangka hukum. Pada poin itulah saya bisa berjuang bersama Anda. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau saya orang luar mendengar ketawa Ardiansah itu sakitnya minta ampun. Ketika saya dengar Anda ketawa, sakitnya minta ampun kalau saya orang luar. Tapi pada saat tertentu saya senang dengan ketawa Anda itu karena sangat menyakitkan orang lain. Tapi itu seharusnya tidak boleh saya simpan. Harus kita saling koreksi, harus kita ingatkan agar ketawa Anda itu selain menyejukkan umat juga sejuk bagi ribuan orang yang mendengar di bawah. Ingat, debat Anda itu bukan hanya lawan debat. Jangan pikirkan hanya sekedar lawan debat, tapi ratusan orang yang ada di bawah, yang ada di sana ingin tahu bagaimana Anda menjelaskan itu. Ardiansah, senang saya dengan ketawa Anda pada saat tertentu, tapi saya juga kadang-kadang berpikir ini harus agar ketawanya Anda juga menyenangkan umat lain, agar kita berada dalam ranah syiar yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita petakan nanti permasalahan-permasalahan apa yang berpotensi timbul dari persoalan hukum, tapi kita rapihkan kembali agar apologet Islam berjalan terus-menerus. Saya khawatirnya adalah, yang paling saya khawatirkan, beberapa langkah yang sedang dilakukan pembiaran untuk merekap semua kesalahan kita, direkap sedemikian rupa, divideokan sedemikian rupa, direkam sedemikian rupa, nanti diedit di bagian tertentu yang tidak terdengar secara utuh, karena dalam proses peradilan sering tidak berkesempatan untuk didengar secara utuh, yang diperdengarkan hanya bagian edit itu. Nah, itu yang harus kita jaga, karena kalau itu berhasil kita dibungkamkan dari ranah hukum, selesai masalah ini. Walaupun saya yakin seyakin-yakinnya yang nama pejuang mati satu tumbuh seribu. Insya Allah saya yakin apologet Islam tidak akan bisa dibungkam. Terima kasih. Dan saya kembali ke ranah sebelumnya, sebelum saya tutup, kembali saya panggil Bang Zuma, bangkit, maju, dan saya yakin, nggak perlu saya bilang jangan gentar, nggak perlu saya bilang, karena saya sudah yakin tanpa gentar sedikit pun beliau ini. Namun ada satu, beliau ini saya selalu mendengar ketika kepada Zuma pribadi diserang,
tidak pernah marah beliau. Masya Allah. Tapi Yes, ketika yes. junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserang, Nangis. Tuhan kita diserang, kitab suci kita diserang, disitulah berapi-apinya beliau. Sampai-sampai saya ketakutan, sering saya telepon Bang Andi, tolong redam itu, tolong redam Zuma, jangan sampai dibiarkan meledak. Itulah Bang saya kendalikan dia sekarang. Saya sering tegur, terima kasih, dan saya juga sering menegur Bang Zuma. Bang Zuma ini ketika saya tegur, jangan perhitungan, nggak pernah marah. Dalam beberapa, nggak pernah marah. Terima kasih Kanda selalu. Itu yang saya menyebabkan saya semakin salut dengan perjuangan beliau. Tapi beliau adalah manusia. Ada saatnya ketika marah itu bisa meledak. Namun ingat, Bang Zuma, Anda tidak sedang menarasikan pribadi Bang Zuma. Anda membawa umat, ribuan jutaan umat yang ada di belakang Anda. Jangan Anda lupa bahwa ada umat di belakang. Jaga umat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya jalan-jalan, pindah sedikit. Baik, selanjutnya kita dengar nasihat dari Opung Rambe sebagai Ketua Pradin. Singkat saja Opung, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Anda Deddy Miswar yang saya banggakan, luar biasa hadir di acara kita ini. Begitu juga Profesor Tengku Nasrul sudah menyampaikan tadi. Dan saya nggak pernah panggil Bang Juma, memang saya panggil selalu Dek Juma. Ini yang perlu sangat kita banggakan sekali, putra bangsa yang bisa mempertahankan iqomah. Kemudian Mas Sugi ini, Pak D, dan yang di tengah-tengah kita tadi ini bukan baru ketemu dengan sekarang, Ustadz Nababan ini. Kalau saya nggak salah ingat 84 apa 94 Pak Ustadz, 94 beliau masih baru keluar dari pendidikan, dari sekolah. Kemudian saya ajak ke tempat masjid yang saya dirikan untuk jadi khutbah. Bahkan Ustadz saya di masjid itu mau mencoba ya tes sebelum khutbah. Hati saya sangat korban sekali karena masalahnya beliau Batak, saya Batak, itu masalahnya. Demikian juga para hadirin, para apologet yang saya banggakan. Tadi rekan saya, teman sejawat saya sudah menyampaikan tausiah begitu luas, begitu lebar, mungkin kita dapat maknai untuk kelangsungan kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan apologet ini. Saya memulai dari awal, masih periode Zoom, pakai Zoom dalam sering, termasuk adinda Nabi ini, Nabi Tambunan ini masih sudah kenal pada zaman ataupun periode Zoom, sudah aktif di dalamnya. Selamat datang kepada Ustadz Kainama Tepan. Masya Allah. Ustadz Yusuf PI juga, Masya Allah, selamat datang Ustadz. Masya Allah, jauh-jauh dari Banjarmasin. Bang Jibril juga udah datang loh. Ada fansnya Bang Jibril udah datang loh. Oh ya Bang Jibril, be ready bro. Because you have to give a question to the audience and there will be prize for them.
para hadirin, ya beginilah ukhuwah Islamiyah ya, ketika iman yang menyatukan, ketika hanya kalimat la ilaha illallah yang menyatukan mereka. Allahu Akbar. Silahkan dilanjutkan Opung. Baik, saya lanjutkan. Mulai dari zaman masih memakai sarana komunikasi, kita pakai Zoom. Kemudian sudah terpikir bagi saya pribadi dan sudah kenal yang ada di depan-depan ini semuanya sesuai dengan tekad bulat dan visi akidah yang kita anut dan keadaan di lapangan. Sudah terpikir bagaimana caranya melindungi para apologet. Apologet juga waktu itu belum timbul nama itu, masih penceramah, pendebat, kristologi. Kemudian terjadi beberapa kali pertemuan, beralih pula dari Zoom menjadi sekarang ini TikTok. Nah, TikTok ini sudah mulai ada seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Tengku, sudah mulai ada menyangkut masalah hukum. Ada laporan sana sini dan sebagainya, dan kita sudah bertindak untuk itu. Makanya pada waktu 2 tahun yang lalu saya mendesak Adinda Juma di Makassar agar segera dibuatkan badan hukum. Alhamdulillah tidak lama waktu itu langsung bereaksi, didirikanlah yang namanya Apologet Islam Indonesia API ini. Jadi sehingga dengan demikian bahwa untuk kegiatan-kegiatan apologet tadi sudah disampaikan Adinda Juma agar supaya tetap pada koridor, tidak kendor, dan sudah dilindungi hukum tentunya dalam hal ini. Dan sikap kita juga seperti saya pribadi, kalau ada apologet yang bermasalah kita langsung bertindak. Terlebih-lebih di bawah Adinda Handi, mana Handinya? Dari tadi aku melihat wajahnya ini. Handi, mana Handi? Bang Handi dipersilakan maju ke. Waduh. Nah ini, jadi mendorong kita semuanya mesti yang telah usia 27 tahun ini sudah mendekat asar maghrib barangkali. Bukan 27, berapa? Oh 72. Sudah 72 tahun ini benar-benar kita meningkatkan ibadah agar supaya namanya benteng akidah ini dapat kita rasakan sampai ke tingkat paling bawah. Namun karena kesibukan Adinda Juma beberapa bulan yang lalu pernah saya mengusulkan bahwa ada kegiatan organisasi yang saya pimpin, mungkin ini juga berpotensi bagi apologet tentang pembentukan mahkamah desa agar berperan aktif apologet di dalamnya. Dan di situ ada sesuatu kegiatan termasuk siar Islam kita masukkan di dalamnya. Itulah kira-kira kalau saya teruskan ini mungkin 2 jam ke depan, 3 jam nggak habis, tapi saya akhirin aja lah karena banyak masih mau berbicara. Saya kira demikian agar supaya, dan juga perlu saya ingatkan kepada apologet kita yang terhormat ini. Pada saat saya naik, kalau itu berarti sudah ada hal-hal yang enggak beres, tolong nanti saya dinaikkan. Padahal udah saya sering di TikTok itu mau naik, saya sudah saya WA tapi nggak ada respon. Ini tolong, karena rambu-rambu seperti katakan rekan saya Tengku tadi, saya akan memberikan rambunya, jangan sampai begini, jangan kelewatan gitu. Contoh yang siapa itu yang di Medan itu sebelumnya udah saya berikan peringatan, tapi masih juga dilakukannya. Jadilah kalau nggak salah 3 tahun dia di Hotel Prodeo. Nah oleh karena itu kami dari seperti Bang Deddy Miswar, Tengku, saya, pakar-pakar hukum segala macam itu, kalau ada di bawah kita tidak ingin mau naik lama-lama di atas, karena kita kan banyak pikiran mau dikerjakan. Tolong cepat dinaikkan biar kami berikan rambu, kami berikan bimbingan agar supaya nanti apologet kita ini berkembang tanpa rintangan, tanpa hambatan. Bang Juma juga saya sering masuk. Kalau saya nggak masuk, saya telepon Bang Juma, tolong gerakannya, keadaannya seperti demikian. Nah kalau kita masih segar ingatan kasus yang di Medan, itu kita sudah
Sebelum terjadi itu pun kita sudah antisipasi sebelumnya. Ini pada para apologet ini. Dan juga kalau ada hal-hal yang bersifat namanya sudah ada yang mencurigakan, tolong sampaikan kepada Adinda Handi Celebes atau ke saya langsung, supaya nanti bisa kita mengantisipasi untuk kegiatan masa-masa yang akan datang. Begitu. Aduh, sekira demikian. Saya iri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya satu lagi, harap tenang ya hadirin ya. Sebelum memasuki waktu istirahat, kita dengarkan dari Bang Glenn. Silakan Bang Glenn. Ramu alam. Malam juga. Dialog sama beliau. Masya Allah, Masya Allah. Saya baru tahu kalau Bang Glenn mu'alaf. Barakallahu fiik. Ya. Masih sempat dialog juga waktu itu sama saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat datang kepada Ustadz Kainama. Kami minta untuk memberikan sambutan. Sedikit saja Ustadz, silahkan. Berdiri.
masih di lantai 2 di gedung sate. Di sana ada satu kejadian dan saya memang begini adikku sayang Abang Zuma. Namanya orang timur tuh kalau ngelihat ada yang rame-rame tuh baku pukul kayak kita mendapat berkat. Jadi kita kalau itu tidak mau ikut yang rame-rame. Jadi kita diam sendiri, kita bergerak sendiri gitu. Jadi naluri Ambon yang besar di Priok. Ini orangnya. Jadi udah kalau enggak habis itu memang. Pafuf itu. Jadi beliau ini masih bisa pegang langsung bawa ke gedung sate ke dalam ke lantai 2. Jadi kalau dengar nama beliaunya sebetulnya saya menangis gitu karena pikir saya balas apa sama dia ini orang. Saya harus balas apa gitu. Bingung. Maka itu saya nggak mau sebutkan nama beliau gitu. Karena beliau ada di hati saya. Abang Zuma, ini kita cuma lihat-lihatan lewat media karena saya tidak pakai TikTok. Ustaz, Anda tidak boleh pakai TikTok. FB pun dulu dilarang. Lalu saya sekarang pakai WhatsApp aja karena sejak Tuan guruku Kiai Teguh Zulkarnain bilang kamu tidak boleh pakai ini. Jadi saya pegang itu sampai sekarang. Itu saya nggak berani langgar. Saya tidak. Kalaupun saya di TikTok, Rifa yang bikin atau Kores atau Bung Handi bikinin, lalu saya masuk, saya keluar lagi dan saya hapus TikToknya. Saya nggak berani karena Tuan guruku bilang begitu, kamu tidak pantas masuk di situ, kamu tidak boleh punya channel, bukan di situ. Kamu jalan saja naik motor, jalan saja, tidak perlu orang kenal kamu, tidak perlu kamu cari popularitas, tidak perlu kamu cari uang, insya Allah penuhkan. Jalan aja naik motor ke kampung-kampung, masuk, ketemu Abang Luga tahun 2013 dulu di Sarinah. Lantai 14 loh itu. Itu tempat yang paling mewah Ustaz. Pertama kali ketemu beliau ini pemain bass Ustaz di gereja dulu dan pemimpin puji-pujian. Alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi nabi. Kan, loh, bangga nggak kayak nama? Bangga dong. Ya Bang. Kita hubungannya sampai sekarang masih baik. Wallahi. Kemarin ketemu waktu pas saya mau pulang karena dari Tangerang Selatan itu saya harus ke tempat putranya Profesor Amir Ustaz Agus, Profesor Amir di An-Nur Bambu Apus. Luga datang ke Tangerang Selatan, kita ketemu sebentar terus pulang. Saya bilang berkah, kenapa? Pemain bass jadi nabi. Di mana ada pemain bass bisa jadi nabi? Dan kita masih baik kok, kontak-kontakan, ya kan? Begitu. Lalu Tuan guruku Ustadz Nababan. Ustadz Nababan adalah orang yang pertama kali Ustadz membawa saya ke tablik akbar di Marunda. Dan tablik itu sangat bermasalah, itu beresiko tinggi, Abang, karena diadakan di kompleks tower atau rumah susun punya Seci, TZU-CHI, Seci, Yayasan Seci Buddha. Dan mereka mau masuk untuk umat Islam di Marunda dan sekitarnya Jakarta Utara. Beliau ajak saya. Itu berisiko tinggi, kita bisa ribut di situ Ustaz. Tapi memang saya pikir gini, saya ikut jalan sama Ustaz Nababan nggak apa-apa, nyalinya oke kok. Untuk siap tampol-tampolan juga waktu itu dia masih siap. Saya suka jalan sama orang yang begitu. Lalu Tuan guruku lawyer itu waktu ada saya masalah di Bareskrim Ustaz. Karena waktu itu saya dititipkan ke beliau itu tuh, sekarang udah ganteng loh, putih banget. Masuk TV terus dia. Perwakilan. Soalnya orang Aceh mukanya kayak Baon kan dia nggak? Liatin deh. Doi lawyer tapi dari Aceh bukan Ambon, tapi gaya-gayanya kayak Baon, kayak Ambon. Waktu saya ada masalah di Bareskrim waktu itu dititipkan oleh Tuan Guru Ustadz siapa? Al-Katiri. Ustadz Al-Katiri lagi di Surabaya tidak bisa urus saya, beliau titip pada itu tuh.
Jadi jam 2 malam datang baru, ngapain? Pulang baru saya pulang jam 3. Kena di Bareskrim. Dilaporkan waktu itu, habis di Bandung dilaporkan oleh 7 gereja itu, 7 gereja dari 2 sinode. Dilaporkan, ya saya datanglah. Lalu Tuan Guru Kopong, beliau banyak kasih masukan tentang wilayah pasal melalui almarhum Ustadz kita Tuan Guru yang mulia Ustadz Alamsyah Hanafiyah. Beliau sudah almarhum, tapi dukungannya luar biasa buat Zuma, buat saya, buat semua lah. Sampai sekarang pun di kantor itu di Cempaka Putih itu masih buka pintu 24 jam untuk API dan untuk semua apologet. Tuan Guru Alamsyah Hanafiyah almarhum. Ya. Lalu kalau yang paling pojok itu kita udah mulai dari tahun 2011. Waktu masuk majalah apa tuh? Kita berdua. Hidayatullah. Kita berdua masuk 2011. Jadi 2 tahun setelah syahadat. Lalu yang di depan ini rombongannya Abang Luga udah tahu saya lah. Ya kan? Kedekatan kita sampai detik ini. Tuan Guruku begini, sebentar. Saya hanya minta waktu sebentar. Ulang tahun API kedua Milad. Saya sebetulnya tidak mau ngomong, saya mundur di belakang. Tapi saya dikasih waktu, ini jalan Allah Ustaz. Terima kasih banyak Tuan Guru. Saya mau bilang gini. Ada pesan dari Tuan Guru kita di Tebet di 41. Dan para Tuan Guru kita Syekh di MUI Pusat di proklamasi. Yang hari ini alhamdulillah ada Ustadz Nababan. Dan juga para Tuan Guru yang ada di Keramat. Kemarin saya baru dari tempatnya Ustadz Saripudin tuh di Bekasi, kita ngobrol. Zuma, adikku dan semua adik-adikku sayang di API. Stop jadikan TikTok baku maki. Kalau sejak awal yang naik ini kita punya basudara yang Nasrani, yang Kristen, dan memang dia awam dan dia naik hanya untuk marah, cepat kasih turun. Saya sudah bilang ini tapi melalui media, saya yakin tidak banyak yang nonton. Tapi alhamdulillah saya hanya sampaikan itu saja. Kenapa? Karena setiap kali ada yang baku maki di media, itu kita punya Tuan Guru, kita punya kiai, kita punya sepuh di proklamasi dan di Keramat menangis. Itu kita punya Habaib di Tebet sini, ya. Kita punya sayang cinta Habib di Tebet ini, ya tahulah saya kalau saya sebutkan namanya. Itu setiap kali nonton itu telepon saya. Saya ada di jalan naik motor hujan, dia bilang kayak nama kau stop dulu, kau turun cari tempat berteduh, kau masuk ke Handi. Oleh sebab itu saya selalu tengah malam 1:30 saya berhenti. Saya buka TikTok yang diajarkan Bung Handi, lalu saya masuk bilang ngomong sama Zuma. Barenti dengan Barenti. Sebentar Ustazah, saya minta waktu sebentar. Ya. Iya, syukran. Saya soalnya paling deg-degan kalau MC sudah maju, artinya sudah berhenti waktunya. Tidak Ustaz. Iya, karena dari ya, 10 departemen ya bersama Ustadz Nababan yang saya ngaji, ada kajian di 10 departemen, sekarang sisa 1. Karena itu MC-nya datang baru sebentar ngomong, Ustadz sudah habis waktunya, saya jadi trauma. Aduh, saya jadi pengen ngumpet Ustadz. Saya terbang. Iya, sekran saja. Begini, pesan dari Tuan Guru kita, mari jadikan TikTok itu buatan orang kafir. Iya, betul. Tapi insya Allah TikTok menjadi ladang kita wahana untuk menyampaikan rahmatan lil alamin. Jangan biarkan lama-lama baku maki di atas itu. Lalu ada istilah begini, Ustadz Kay, biar kita kasih lihat sama penonton, supaya orang tahu bahwa orang Kristen tuh sukanya cuma maki tanpa punya data, tanpa punya pengetahuan. Udah nggak, no, it doesn't make any sense. Sekali lagi, it doesn't make any sense. Sekali lagi, it doesn't make any sense. You let someone baku maki di atas, pancing orang untuk maki dia ulang, lalu kalian biarkan waktu durasi panjang untuk cuma baku maki. Kasih turun. Karena apa? Karena kita bikin
Tuan guru kita diproklamasi, dikeramat dan di tempat ini nangis kawan. Adikku sayang, itu Petamburan kalau nonton antum ada di api lalu ada yang naik sembarangan, dilayani makiannya, nangis Petamburan. Ayolah, Kainama tidak perlu apa jadi terkenal, udah hitam ngapain gue jadi terkenal, nggak perlu juga. Tapi saya sampaikan, tujuanmu bukan yang naik di Komal. Sekali lagi, sayangku cintaku, yang ada di TikTok, punya channel, punya Yusuf, Masya Allah. Saya minta nomor telepon antum dari Handi, belum dikasih-kasih sampai sekarang. Nanti kita ngobrol sebentar. Begini sayangku, cintaku, adik-adikku sayang yang punya Komal, yang punya channel. Jangan biarkan channelmu ada kata makian. Jadikan TikTok dan YouTubemu sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, cinta kasih, tutur kata yang santun dan baik. Jangan mau melayani orang naik lalu mulai buka dengan pancingan Batman, jebakan Batman, supaya kamu orang maki dia ulang. Saya turun ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, lalu dapat maki dari semua pendeta. Nggak apa-apa, biarin. Sasaran kita bukan pemilik channel Kristen, sasaran kita jemaat yang menonton, saudara kita tersayang di Republik Indonesia, agar tidak ditipu lagi, tidak diprovokasi oleh channel-channel Kristen yang tidak jelas siapa identitasnya, gerejanya di mana, latar belakang pendidikannya apa, lalu dia punya sinode apa, dia bertugas gereja sebagai apa. Itu yang ramai sekarang. Itu bantai itu. Kasih tahu buat jemaat mereka, jangan lagi support, jangan lagi kasih uang, jangan lagi kasih donasi buat channel-channel yang identitasnya nggak tahu, kayak pil pahit, pil manis, pil asam, tanpa ragi, tanpa roti dan sebagainya. Lebih baik kasih Bang Luga dan kawan-kawan naik kelas. Kenapa? Kita dapat hiburan. Itu lambang persaudaraan. Dia memberi hiburan buat kita, saudara kita ini. Ya, hiburan aja, ya nggak apa-apa, naiklah. Ya nggak? Naiklah Bang Luga, ya kan? Adik-adikku sayang, itu aja yang saya mau sampaikan. Mari jadikan TikTok bermartabat. Channelmu bermartabat. Channelmu punya pride, punya value, punya virtu. Jangan jadikan channelmu channel sampah yang kayak preman Tanjung Priuk di depan terminal pos 8. Punya kelas. Kalau memang tidak mau lagi melayani orang itu untuk terus debat-debat kayak RK, kayak siapa, saya ngeliat ini apa, ini debat berulang-ulang sama RK dan kawan-kawan itu yang pakai itu Arab lalu jenggot, nggak jelas nih orang, tinggalkan. Tapi kalau misalnya Romo Patris dorang telepon Romo Patris Allegro, lalu pendeta siapa, Pak Budika atau Romo hebat kah, naik gak apa-apa, debat kita. Tapi kalau sama kroco-kroco jangan mau. Kenapa? Engkau menurunkan harga channelmu. Engkau muslim, walaupun viewermu, followermu cuma 1000, engkau muslim. Engkau tidak pernah diciptakan jadi ekor, engkau kepala di depan. Engkau trendsetter, bukan follower. Stoplah, stop jadi ini. Biarin Ustadz Ki cuma naik motor, cuma begini aja di kampung-kampung, gak apa-apa. Yang penting Ustadz Ki sampaikan bahwa Islam merubah value-mu jadi lebih mulia. Allahu Akbar. Barakallah. Assalamualaikum, selamat ulang tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Kainama. Tangan. Ya, sedikit sebelum kita isoma, we have 10 minutes. Ustadz Kainama, please stay here. We have 10 minutes before we left. Kita punya 10 menit sebelum istirahat sholat dan sholat asar. Sebentar, dari saya boleh bicara sedikit ya. Jadi kesimpulannya yang Ustadz Kainama sampaikan, seperti yang Ustadz Nababan sampaikan di awal Ustadz. Ya, beliau menyampaikan berjidallah, berdebatlah dengan baik, dengan hikmah dan hasanah. Seperti itu. Tepuk tangan semua. Oke, acara selanjutnya yaitu pemberian souvenir oleh Gurunda Zuma. Silahkan Gurunda.
Di sini ya, fotografer dan semua. Gurunda Zuma diberikan kepada siapa? Bang Kian Santang. Ustadz Kainama, silahkan. Ya, Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Kaosnya seperti apa Bang? Coba dibuka. Silahkan kepada Bapak Jenderal Nagabonar. Semuanya. Barakallahu fiik. Ya, oke. Kemudian Ustadz Alif akan memberikan souvenir kepada Ustadz Nababan. Boleh ditunjukkan kaosnya, Ustadz? Ya. Barakallahu fiik Ustadz Alif, Ustadz Nababan. Semoga bermanfaat. Kaos spesial dipersembahkan oleh API. Selanjutnya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kepada Tengku Nasrullah. Iya. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Acara foto bersama dulu sebentar. Opung Rambe, silahkan. Oleh Bang Ardiansah. Dimohon berdiri karena kita akan foto bersama. Fotografer silahkan. Ya, sebentar. Foto. Ya, oke. Oh ya. Siap. Siap. Bismillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. 1, 2, 3. Simbol tauhid. Simbol tauhid. 1, 2, 3. Bang Luka ke depan. Bang Luka. Tamu kehormatan, silakan. Oke. 1. Bang Luka, 1 Bang Luka. 1, 2, 3. Oh, ya 3. Baik. Terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang terhormat, Dewan. Oke, dimohon teman-teman penonton netizen bisa kembali duduk ke tempatnya masing-masing supaya kita bisa lebih kondusif. Iya, nanti ada sesinya sendiri ya. Untuk sesi foto ada sesinya sendiri, untuk sesi tanya jawab ada sesinya sendiri. Minta tolong kerjasamanya supaya kita lebih kondusif acara ulang tahun milad dan kemenangan Islam ini. Untuk teman-teman balik ke tempat duduknya masing-masing, mohon izin. Dalam hitungan ke-5 tolong disterilin. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon izin untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing, Mbak. Mohon izin yang bukan kru. Nah, untuk Pak Haji Syarifuddin dipanggil ke podium. Fadol Pak Haji. Balik dulu Pak, mohon izin ya. Fadol Ustadz, loncat juga nggak apa-apa. Oke. Yuk teman-teman kondusif lagi, kita nyikmat dengan hikmat apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di depan. Maaf MC, saya ambil alih sedikit biar kondusif. Terima kasih Bang Goldian. Tepuk tangan semua. Ya, dokumentasi sudah tadi. Oh ya. Oke, sebentar. Foto dulu Ustaz. Ya. Nanti habis. Ini nanti saya masuk Ustaz Wafi. Lalu siap-siap hukum, nanti tanya jawab hukum. Oh iya. Oke, yes. Kenapa Bang?
Ibu Lurah? Ibu Lurah. Siapa Ibu Lurah di sini? Hah? Oh iya, kepada guru-guru saya mau menginformasikan kepada guru-guru semua. Ibu Lurah, ya, Ibu Lurah. Silakan. Silakan, Ibu Lurah. Tepuk tangan. Itu aja, Bang. Ya. Dari sini. Ya. Informasi kepada, terima kasih semuanya, tepuk tangan. Informasi kepada guru-guru semua di sini. Ini beliau adalah seorang ibu yang matanya subhanallah diambil oleh Allah, jadi beliau tidak bisa melihat, tapi beliau mengorbankan waktu untuk datang ke majelis ilmu ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kita bismillah, bismillah. Pelan-pelan Goldian. Oke. Silahkan. Fotografer, ambil. Alhamdulillah, ada rezeki sedikit yang saya sumbangkan, ada Al-Quran, ini hanya simbolis saja untuk rekan-rekan yang sudah mualaf. Ini ada Al-Quran, ada juz amma, ada juz amma juga, ada tuntunan sholat yang sekiranya dari api menjembatani untuk diberikan kepada rekan-rekan yang sudah mualaf. Semoga berkah, keberkahan ada di kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga berkenan. Kepada siapa yang saya berikan secara simbolis? Tukeran. Ya, panggilan kepada Pak Indra, dipersilakan ke depan Pak Indra. Kasih Pak Indra. Pak Indra. Sudah azan. Pak Indra, satu. Oke, silakan. Sudah azan sepertinya. Jadi kuisnya habis sholat aja ya. Ustadz PI habis asar ya insya Allah ya. Terima kasih Gurunda. Ya, karena sudah azan, jadi sesi pertama sampai di sini. Insya Allah habis sholat, asar, makan, istirahat, kembali ke ruangan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, silakan masuk ke dalam aula karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Ya, acaranya kuis dan kita akan memberikan beberapa souvenir untuk jawaban yang benar. Oke, Masya Allah. Ini masih belum setengahnya masuk ke dalam. Bapak dari mana Pak? Dari mana? Dari Jakarta.
Ini 2 kali saya datang, waktu itu di Lembang saya datang. Teater ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Gimana kesannya? Sambil nunggu ya, saya muter nih. Gimana Pak? Kesannya apa? Sekarang malah makin banyak yang datang, tamu-tamunya juga makin yang saya suka sering lihat di YouTube. YouTube atau TikTok? Saya nggak main di TikTok, maklum udah umur jadi main liatin di YouTube. Gitu. Berapa umurnya? 27? Masya Allah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, boleh. Kalau Bang Zuma udah masuk biasanya magnet. Jadi yang di luar silakan. Terima kasih ya Pak. Masya Allah. Kores, monitor dong, kores. Oke, kepada seluruh peserta, hadirin yang terhormat, silakan memasuki aula. Karena acara selanjutnya itu bedah buku oleh Ustadz Wafi ya. Bedah buku oleh Ustadz Wafi, tapi sebelumnya akan ada sesi tanya jawab, kuis. Nah, akan ada souvenir. Nah, Gurunda sudah masuk di ruangan, silahkan. Ya, silahkan. Mbak Gurunda sudah masuk ke dalam aula. Kepada hadirin yang belum masuk ke dalam aula dipersilahkan dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Oh, Bu Sofi di sini, Abang di sini, Bang. Bu Sofi sini. Ya. Bukan. Tapi sebelum ya. Oh iya, sebelumnya masuk dulu. Ada yang mau ngasih beberapa souvenir Bang sama kuis. Sambil menunggu Ustadz Wafi ya. Masya Allah. Baik, kepada seluruh hadirin yang masih di luar aula dipersilahkan untuk masuk karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ustadz Yusuf PI, Bang Kian Santang, Ustadz Yusuf PI, terima kasih, selamat datang kepada Ustadz Wafi, Ustadz kita semua, Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Semangat ya, jangan ngantuk dulu, kita belum selesai sampai jam 21. Semangat, karena Ustadz Wafi, Assalamualaikum Ustadz Wafi. Oke, karena Bang Kian Santang udah ada di sini, kita masuk ke kuis ya, biar seru ya, biar nggak ngantuk. Ih, Bang Kian. Oke, pertanyaan Bang Zuma, tadi boleh satu pertanyaan itu ya, biar seru. Oke, ada satu pertanyaan dari, oke, ada 5 pertanyaan nih, tapi satu dulu dari Bang Zuma. Saya sudah minta izin ke. Ustadz Wafi dulu apa? Nanti apanya? Enggak, aku dulu, Bang Zuma dulu, Bang Zuma baru Ustadz Wafi. Ya Ustadz ya. Ustadz, nahnu natakalam bil lughatil arabiyyah, ba'd shwaya, wa lazim anta ya, yu'tihim soal wahid bas bil lughatil arabiyyah. Mungkin?
a'tabiru annahum la yastati ayatakallam bil lughatil arabiyyah. Kan biar pamer Ustadz, kalau apologet Indonesia itu bisa lugatain. Karena jangan. Enggak ya? Ada kan yang bisa bahasa Arab? Enggak ada. Bisanya manrobuka. Baik, pertanyaan dari Bang Zuma. Tadi saya udah tektokan di belakang ya. Yang bisa jawab nih, dikasih langsung souvenir sama Bang Zuma, langsung jepret 1 kali. Apa ciri khas Bang Zuma kalau lagi live? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kalau saya tunjuk jawab gitu. Ulangi lagi. Pertanyaannya salah. Apa ciri khas kalimat Bang Zuma kalau sedang live? Sebentar. Ibu ini. Wait. Ibu ini. Silakan Ibu maju, berdiri. Kalimat Bang Zuma yang paling trendsetter. 1, 2. Berdiri. Apa jawabnya? Nenekmu kiper. Tenang, masih ada 4 lagi ya. Masih ada 4 lagi. Oke. Nah, sebentar. Ibu suaranya yang ini ya. Kayak Bang Zuma kalau lagi live gitu loh. Apa lo? Nenek lo? Kiper. Kiper sepak bola maksudnya. Kiper sepak bola. Oke, silakan Gurunda. Oke. Nenekmu kiper. Bukan nenekmu deh kayaknya. Nenek lu kiper. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Gus Wafi. Oke, yang bisa jawab langsung tunjuk. Silakan Ustadz. Sebentar. Bahasa Indonesia kok, bahasa Indonesia. Ya, pertanyaan dari saya ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sebelah. Yang jawabannya tepat akan mendapatkan souvenir. Siap-siap. Ketika ditanyakan misalnya bahwa kenapa Allah tidak pernah menampakkan diri, bagaimana jawabannya? Apakah Allah tidak mampu? Ibu maju. Mic-nya dikasih, Mbak. Silakan jawabannya apa Ibu? Seperti yang sering saya dengar dari Bang Zuma, laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Apa artinya laisa Allah kamitslihi tidak syai? serupa dengan apapun. Nenekmu kiper. Apa? Artinya apa tadi? Allah tidak serupa dengan apapun, Ustaz. Tidak sama dengan apapun. Kurang, hampir, tapi kurang. Ya Allah. Kurang. Ibu. Semangat. Nanti ada pertanyaan lagi. Kenapa Allah tidak pernah menampakkan diri? Kita nggak pernah kelihatan. Oke, kenapa? Jawabannya ya laisa kamitslihi. Tidak sama dengan jawabannya. Tidak serupa dengan makhluk lain. Oh, sama. Oh, salah ya. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Oke. Maju. Bentar ya, Pak. Nanti habis ini bapak-bapak, ibu-ibu udah 2. Ayo. Oh iya. Surah. Apa coba surah? Cepet. Itu bahasa Arab. Surah. Oke, cepet. Nama? Utami. Silakan dijawab pertanyaan Ustaz Wafi. Karena jika Allah menampakkan dirinya ke bumi ini, maka seluruh bumi beserta isinya akan hancur. Oke, bisa lah. Silakan Ustaz Wafi. Ya, memberikan oke, siap. souvenir dulu kepada Mbak Utami. Mbak Utami, ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi itu sering ditanyakan, jawabannya bisa ketika kita mengambil pendapat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu di dalam surah Al-A'raf tidak bisa melihat Allah karena gunung pun hancur. Apalagi Allah yang akan menampakkan diri. Lebih tepatnya kenapa Allah tidak pernah menampakkan diri? Karena di dalam surah Al-Qiyamah telah dijelaskan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bahwa Allah akan menampakkan nanti di akhirat. Allah sudah mengatakan umat Islam akan bisa melihat Allah nanti di surga, bukan di dunia. Sekian. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Oke, lanjut. Satu lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Laki-laki yang jawab karena udah 2 perempuan. Silakan Ustaz. Apa bukti bahwa Al-Quran terjaga sampai sekarang? Apa bukti bahwa Al-Quran sampai sekarang tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mas, Bapak, sini Mas yang ganteng. Bapak kayaknya ya. Aduh, kacamata saya ini enggak. Ini ya Allah. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Ini gimana sih? Gede banget ini. Aduh, Pak, silakan jawab Ustaz pertanyaan Ustaz Bafi. Silakan. Saya nggak hafal ayatnya, tapi lebih dekat lagi mic-nya. Kalau nggak salah terjemahan ayatnya, saya atau kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan membacanya. Itu dalil. Saya minta bukti. Maksudnya bukti bahwa Al-Quran sampai sekarang terjaga itu apa buktinya? Kalau dalilnya sudah ada dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau buktinya jutaan orang bisa menghafal Al-Quran, Pak Ustadz? Bukan. Sudah 2 kali, terima kasih. Selanjutnya laki-laki loh, silakan Pak, maju. Iya, nanti ke sana, nanti di sana, sebelah sana. Silakan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membuat walaupun hanya 1 ayat. Nah, ini betul. Karena sampai detik ini tantangan Allah untuk meniru Al-Quran tidak pernah sukses oleh orang-orang kafir. Betul. Bapak luar biasa. Ustadz Alif ya? Bang Kian. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih. Pak Haris, terima kasih Pak Haris. Barakallahu fiik. Ustadz Alif ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Alif dari sebelah sana saya mau karena ini udah, sana sama sana belum. Siap-siap? Silakan Ustadz Alif. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Papa satu ya? Aku dan Papa satu. Bukan. Pertanyaan saya, tunjukilah jalan yang lurus di dalam surah apa? Itu aja. Nah, enggak dari sana. Dari sana Bapak. Enggak dari sana. Silakan Pak. Yang pakai masker. Apa bentar ya? Silakan. Surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dilanjut tapi Pak. Nanti dipenggal, dipelintir orang nanti. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap. Tapi pertanyaannya belum. Oh. Enggak. Cukup. Terima kasih Ustadz Alif. Oke, barakallahu fiik. Semua. Sudah? Pertanyaan terakhir dari Ustadz Sugi. Silakan. Baik, karena saya ini Bibel berjalan. Maka ayat ini nanti lanjutkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu titik-titik. Sambung ayat Quran nih, sambung ayat Bible. Inilah jalan yang kekal itu hanya. Udah nyala, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu titik-titik. Lanjut ayat. Yaitu bahwa engkaulah satu-satunya utusan Allah. Yaitu inilah satu-satunya utusan Allah. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, dan mengenal engkau satu-satunya adalah utusan Allah.
Salah itu, salah. Sepertinya Anda grosir di sini ya, grogi Anda melihat saya. Silakan kembali dulu. Nah, bentar. Lanjut, Ustadz tadi. Silakan yang lain. Ya udah ibu ini deh ya, nggak apa-apa ibu ini ya. Silakan. Ibu saya kasih kesempatan 2 kali ya. Awas kalau salah lagi. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, titik-titik lanjut. Mengenal Yesus sebagai utusan. Silakan ibu, silakan. Ini sambung ayat Bible, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Ulang Ustaz, pertanyaannya. Inilah ya, Ulang, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, monggo dilanjut. Allah lah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Allah ya. Oh, Allah lah satu-satunya yang Gugur. Siapa lagi? Mas pakai baju hitam. Kalian itu nggak boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian telah mengenal Engkau satu-satunya Papa dan aku sebagai yang utusan. Papa dan anak. Karena Bapak dan pakai K sama Bapak beda. Bapak BAPA dan Bapak pakai K beda. Papa karena anak. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian telah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan akulah utusan Papa. Oke, silakan. Tenang, masih ada. Ustaz, sebentar. Dulu, ya udah. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Siap ya. Ustaz, nanti ada kuis juga ya setelah bedah buku ya Ustaz ya. Ustaz kasih pertanyaan, kasih buku lah Ustaz. 1 aja. Aku jawab nanti. Oke, baik. Hadirin semuanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap teman-teman yang masih ada di luar bisa untuk masuk ke dalam, dan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum memiliki buku kami Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, bisa untuk memilikinya di luar. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia yang ada di samping saya, abang kita bersama, Bang Zuma. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dilimpahkan rahmat kepada beliau, dan semoga perjuangan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kepada Ustadz kita yang ada di samping, yang jauh-jauh dari Lampung sebagai ketua kepengurusan Apologet Islam Indonesia, yaitu Al-Ustadz Alif. Matta'anallahu bituli hayatihi, dan semoga kita dapat berkah beliau, karena sejauh ini yang saya tahu beliau debaters yang paling sabar. Saking dari sabarnya, ketemu Edis pun beliau senyum tak tahu arah. Dan kemudian di sini juga hadir ada Ustadz Yusuf dari Kalimantan, Masya Allah, Ustadz yang paling banyak followernya selama ini, masih paling banyak.
Kenapa paling banyak followernya? Karena lihat muka beliau aja Oten gak tega. Beda sama Bang Zuma, dikit-dikit ditombak, dikit-dikit ditombak. Kalau Ustaz Yusuf seperti Upin Ipin, saudara. Jadi imut, hitam mutlak kayak saya. Jadi gak tega mau nombak. Makanya hanya beliau yang sampai detik ini bertahan dengan followers di atas 20.000 bahkan, mengalahkan Edis. Masya Allah. Dan kepada Master of Ceremony juga Bapak Pak Desugi sebagai Bible berjalan. Tapi tergantung Biblenya. Ini tanyakan dulu sebenarnya, Bible tahun berapa? Karena beliau bilang tahun 73, yang sekarang beda. Berarti hafalannya sudah gak hafal itu. Bible tahun berapa beliau berjalannya, kan seperti itu. Dan kepada seluruh pengurus Apologet Islam Indonesia, tanpa bisa saya menyebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua dan muslimin wal muslimat yang sangat kami cintai, saudara seperjuangan. Meskipun setiap malam kita bertemu di online, meskipun setiap malam kita hanya mendengarkan suara, kita hanya mendengarkan gambar, tapi semoga itu menjadi wasilah nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di bawah naungan Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwa kita cinta agama Islam. Tidak tidurnya kita siang dan malam mendengarkan para pejuang berdakwah, semoga menjadi amal berkah kita. Kita tahu mungkin semuanya ingin bisa menjawab, kita tahu mungkin semua ingin bisa menghantam orang-orang itu, tetapi apalah daya, keterbatasan kita ada di diri kita masing-masing. Kita adalah apa yang kita baca. Apa yang kita baca itulah kita. Maka semakin banyak kita membaca, maka akan menunjukkan seperti apa sikap kita ketika mendengarkan hujatan terhadap Islam. Maka di sini Apologet Islam Indonesia salah satu usahanya bukan hanya berdiskusi melalui media sosial, bukan hanya membagi sebagian rezeki kepada teman-teman mu'allaf, bukan hanya berdakwah di dunia real antara panggung ke panggung, tapi kita juga menulis. Kita menulis agar teman-teman bisa memiliki tulisan itu dan mempelajarinya, mendalaminya, karena kewajiban di dalam Al-Quran adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu, kamu dulu dijaga, wa ahlikum dan keluargamu dulu naro, dari api neraka. Karena kewajiban kita menjaga diri kita dan keluarga kita dulu. Belum kepada orang lain, keluarga dulu kita benahi. Benarkah akidahnya, benarkah ajarannya, bagaimana ibadahnya? Jangan-jangan hanya KTP kita yang Islam tapi Ramadan kita malas puasa. Jangan-jangan hanya KTP kita Islam tapi mendengarkan orang menghujat Islam kita biasa-biasa saja. Jangan-jangan kita hanya ber-KTP Islam, di mana-mana bangga mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi ketika ada orang yang menghujat, hati kita tak bergetar untuk merasakan daya giroh yang ada dalam tubuh kita. Maka apa kata Nabi? Kata salah satu ulama kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang jelas-jelas menghujat Islam, dia tidak bergetar hatinya, maka fakabbirhu thalathan, takbirlah 3 kali, karena sesungguhnya dia adalah mayat yang hidup. Kalau ada orang mendengar hujatan Islam, Al-Quran diinjak, saudara, kurang ajar, Nabi Muhammad dihina, tapi hati kita tak bergetar sama sekali, maka perlu ditanyakan keimanannya, perlu ditanyakan pola pikirnya, perlu dipertanyakan circle-nya, perlu ditanyakan gaya hidupnya, perlu ditanyakan ibadahnya. Jangan-jangan dia adalah orang-orang yang munafik. Karena orang munafik secara tegas di dalam Al-Quran disebutkan, mereka adalah orang-orang yang jarang menyebutkan Allah, jarang menyebutkan tentang Allah, apalagi mengajarkan ajaran yang Allah berikan kepada kita. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat kepada Allah meskipun kecuali sedikit, hanya sedikit. Jadi ciri-ciri orang munafik yang ada di dalam Al-Quran tertulis secara tegas. Al-Quran mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit, tak ada usaha. Makanya Rasulullah menyampaikan jahidul kuffara wal musyrikin, lawanlah orang-orang musyrik,
orang-orang kafir dengan 3 cara kata Rasulullah. Ada 3 cara. Bi alsinatikum. Kalau mampu menyampaikan dengan diskusi, berdiskusilah. Mampu menyampaikan dengan ceramah, ceramahlah. Mampu menyampaikan dengan postingan, posting. Alsinatikum. Yang kedua, bi amwalikum kata Nabi. Kalau kamu berjuang melawan orang-orang kafir, ada 2. Cara yang kedua adalah bi amwalikum, dengan harta. Ada dari sebagian teman-teman kita yang hadir di sini tidak bisa berdiskusi, dia mensedekahkan rezekinya untuk acara para pejuang umat Islam. Bagus, hadisnya ada, sahih. Tidak bisa dengan harta karena kita termasuk orang fakir miskin misalnya. Yang terakhir, bi anfusikum, dengan diri kalian. Dengan apa? Salah satunya yang dilakukan teman-teman setiap malam, jenengan typing, jenengan komen, sampean memposting ulang video-video para debater. Itu termasuk salah satu cara untuk mendakwakan umat Islam. Tanpa antum semua, kita tidak akan bisa berdiri di depan sini. Tanpa usaha dan semangat jenengan semua, kita tidak akan bisa diangkat sampai bertemu di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih kita kepada teman-teman muslimin wal muslimat. Tiada tara, mungkin ini hanya bisa kita ucapkan, tidak bisa kita lebih balas kecuali hanya doa setiap sholat kita. Terima kasih kepada jenengan yang terjawab. Sedangkan kita tidak butuh manuskrip. Manuskrip itu sebagai pelengkap. Kalau ada manuskrip maka itu pelengkap. Sedangkan kita diturunkan Al-Quran oleh Allah melalui Nabi Muhammad dengan cara talaqi. Guru ketemu murid, murid ketemu murid, murid ketemu murid, terus sampai Al-Quran ada di tangan kita. Misalnya Sayyidina Umar pernah mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, Siratal ladzina an'amta alaihim. Sayyidina Ali mendengarkan Rasulullah membaca Siratal ladzina an'amta alaihimu. Kok beda? Satu alaihim, satu alaihimu. Nah, kedua-duanya dari jalur Rasulullah. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi kecuali memang benar-benar wahyu dari Allah. Ini namanya bukan tahrif. Ini namanya bukan distorsi. Ini namanya bukan perubahan. Karena kedua-duanya datang dari Rasulullah. Kalau kedua-duanya datang dari Rasulullah, berarti pasti datang dari Allah. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, kullu ma atakumur rasulu fakhudu. Apapun yang datang dari Nabi, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Nabi, maka cegahlah. Nah, berarti apapun yang datang dari Nabi, berarti itu datang dari Allah. Itu bukan distorsi namanya. Beda sama Bible. Mereka yang menghina Islam lalu mengatakan Al-Quran ini ada 7 macam bacaan, padahal 7 macam bacaan sama-sama datang dari Rasulullah. Beda sama mereka. Sama seperti tadi ketika Pak De Sugi mengatakan saya Bible berjalan tahun berapa dulu Pak De? Kalau 2025 beda sama dulu. Sedangkan julukan itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu disematkan kepada beliau. Berarti beliau pun sudah banyak ditahrif oleh Oten. Udah bingung. Jadi jangan percaya dulu, tanyakan dulu tahun berapa jenengan disebut Bible berjalan. Nah, pohon pisang saja bisa jadi pohon ara, apalagi pohon pinang, Pak De. Gak ketemu lari kemana. Nah seperti itu. Kalau kita tidak akan pernah ada istilah seperti itu teman-teman. Ketika ada Ustadz Adi Hidayat misalnya disebut Al-Quran berjalan, maka selamanya ketika kita tanya surah Al-A'raf ayat 157 tentang Nabi Musa melihat Allah, tetap dari dulu sampai sekarang akan tetap. Jangan kemudian 10 tahun yang lalu jenengan ketemu Pak De Sugi nanya Markus 16 ada berapa ayat, 2025 bisa beda. Bisa beda. Tapi kalau ada ustadz misalnya yang terkenal Al-Quran berjalan, Ustadz Adi Hidayat, 10 tahun yang lalu jenengan tanya suratul Fatihah ada 7 ayat, 2025 pun ditanyakan tetap ada 7 ayat. Itu bedanya kita dengan mereka. Maka kita jangan sampai pesimis, jangan sampai kecil hati.
kita itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu di atas. Tidak akan pernah ada yang lebih atas daripada Islam. Maka ketika Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min, barang siapa yang tidak beragama Islam maka ditolak. Itu Allah yang mengatakan. Kita harus tegas. Pertama. Yang kedua, pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, kalau memang yang disampaikan Nabi Muhammad adalah wahyu, kenapa beliau pernah salah? Itu ada pertanyaan seperti itu. Kenapa beliau pernah salah? Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis sahih pernah lupa ketika sholat. Lupa. Ingat, Nabi Muhammad pernah lupa rokaat ada berapa? Bahkan Nabi Muhammad pernah satu kali meninggalkan sholat subuh ketiduran. Bahkan Nabi Muhammad pernah lupa surah Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Nah, kesalahan orang-orang kafir itu yang menghina Islam ini, mereka menganggap Nabi itu Tuhan. Itu yang salah. Itu salah, Pak. Kita bagaimanapun harus meyakini Nabi Muhammad manusia. Maka segala yang terjadi kepada manusia secara umum juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Selama kekurangan itu tidak menurunkan derajat beliau. Nabi Muhammad pernah lupa, pernah. Seperti sholat subuh. Nabi Muhammad pernah ketiduran, Pak. Itu diterangkan di dalam kitab Al-Muwatta yang ditarang oleh salah satu pendiri madhab Maliki, namanya Imam Malik bin Anas. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad ketiduran subuh, gak sholat subuh. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan kepada sahabat, nanti subuh aku bangunin. Ternyata sahabat yang disuruh bangunin oleh Nabi ternyata ketiduran juga. Maka apa kata Nabi? Aku diberi lupa oleh Allah liusyarri, untuk disyariatkan sholat qadha. Bayangkan, lupanya Nabi menjadi rukhsah bagi kita. Nabi lupa sholat subuh karena ketiduran agar nanti Allah akan menetapkan hukum namanya sholat qadha. Bermanfaat apa tidak kepada kita? Manfaat. Tapi kalau ada Tuhan ketiduran, kurang ajar tidak? Kurang ajar, saudara. Gak ada Tuhan ketiduran. Kalau Nabi ketiduran manusia. Begitu. Kalau ada Tuhan ketiduran, itu penghinaan kepada Tuhan. Sebenarnya bukan kita yang menghina. Kalau kita jelaskan ya, kita itu cuma membacakan, ayo mikir kamu, masa ada Tuhan seperti ini. Sebenarnya kita seperti itu kepada mereka. Kamu mikir, yang namanya Tuhan tidak mungkin ketiduran, guys. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Kok kamu bisa punya Tuhan yang kayak gini? Kita ngajak mikir, Pak. Karena surga itu mahal. Syaratnya masuk surga akalnya waras. Coba akal kita nggak waras, sholat pun kita nggak wajib, Pak. Akal kita nggak waras sedikit saja, sholat nggak wajib bagi kita. Maka syarat masuk Islam itu akalnya waras. Nabi itu manusia, ketiduran sholat subuh wajar, ada hukum qadha. Nabi lupa bacaan surat, akhirnya disyariatkan mengingatkan imam ketika sholat boleh. Misalnya imam lupa ya, wal asr innal insana lafi khusr, lupa, boleh makmum mengatakan illal ladzina aman, biar imam bisa meneruskan. Itu manfaatnya. Nabi kita lupa jadi manfaat ke kita. Yang di sebelah ketiduran umatnya yang kena azab semua. Bayangkan, pohon ara gak punya salah dilaknat, saudara. Dilaknat. Coba kita misalnya mereka mengatakan, gimana Nabi Muhammad? Katanya utusan Allah. Katanya setiap yang dia katakan wahyu dari Allah. Kenapa ketika memberikan masukan kepada petani pohon kurma, ternyata petani pohon kurmanya gagal panen? Itu sering ditanyakan. Kenapa kok bisa gagal panen? Bayangkan, Nabi dituntut harus sempurna oleh mereka.
Itu standar yang sudah salah dari awal pertanyaan. Nabi mereka tuntut harus perfect dalam segala hal. Dalam keadaan yang bertanya punya Tuhan yang gak perfect sama sekali. Bayangkan, kita dituntut untuk menjawab, Nabi harus perfect dalam segala hal. Yang bertanya punya Tuhan yang gak perfect sama sekali. Mereka sebenarnya itu nyari remis, Pak. Nyari remis mereka. Sudah terlanjur Tuhan saya seperti ini, ya sudahlah saya nanya seperti itu, begitu. Makanya Allah turunkan hidayah itu kepada orang-orang yang IQ-nya itu mulai waras, itu yang turun hidayah nanti. Yang IQ-nya sudah konslet, seperti Edis yang kalau ngomong saja saya tidak pernah ditonton sama dia. Jadi kalau saya ngomong sama dia, dia nengoknya ke sana gitu. Entah ada apa, ya. Apakah sebenarnya beliau punya penyakit, wallahu alam. Semoga Allah selalu beri kesehatan, ya. Ya, dan hidayah meskipun agak mustahil, ya. Iya, karena syaratnya orang yang dapat hidayah itu akalnya sudah mulai waras, mulai tidak konslet. Kalau akarnya itu masih seperti saklar on dan off, maka selamanya dia agak akan disentuh oleh hidayah, saudara. Hidayah itu milih-milih. Hidayah itu milih-milih. Ketika dia dapat hidayah ternyata tidak ada perubahan, biasanya banyak yang murtad lagi. Banyak yang dimualafkan sama Bang Zuma, beberapa bulan tidak kuat begini-begini, murtad lagi. Berarti dia belum dipilih. Maka antum, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di depan saya ini, bersyukur Anda dipilih oleh Allah menjadi umat Islam. Itu gak bisa dibeli, Pak. Iman itu tidak bisa dibeli. Iman itu gak ada yang jual. Maka Yesus saja mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, kata Yesus. Bayangkan, berbahagialah kepada mereka tak pernah melihat tapi percaya. Berarti keimanan tak melihat tapi percaya jauh lebih tinggi daripada melihat dulu baru percaya. Itu kata Yesus yang mereka agung-agungkan, dan kita juga memuliakan. Kita tidak pernah menghina beliau. Kita cuma membacakan bahwa kitab ini loh tidak pantas untuk disematkan kepada beliau. Beliau kalau memang dianggap lahir dari ibu yang suci, keluarganya suci, keturunannya suci, orangnya janur melahirkannya dengan cara yang maksimal, cara yang istimewa, seharusnya kitab ini tidak pantas menjadi kitab beliau. Al-Quran lah yang seharusnya diimani. Kenapa? Karena tidak pernahkah, Pak, Al-Quran dari awal sampai akhir menyebutkan nama orang secara khusus ketika diazab oleh Allah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Allah tidak pernah menyebutkan nama. Enggak pernah Allah menyebutkan nama ketika menghina seorang hamba. Satu-satunya ayat yang benar-benar menyebutkan nama itu pun bukan nama tapi kunyah. Namanya surah Al-Lahab. Fir'aun bukan nama, jabatan itu. Raja di zaman Musa namanya Fir'aun semua. Abu Lahab itu benar hanya satu, itu pun pakai kunyah. Abu itu bapak, ya. Abu Bakar, bapaknya Bakar. Abu Lahab, bapaknya Lahab. Begitu. Pakai kunyah, tidak nyebut nama Allah, Pak. Ketika Allah menghinakan seseorang, ketika Allah mengazab seseorang, suatu kaum, tidak pernah. Apalagi mengajari ngomong anjing sama orang, tidak pernah itu. Di sebelah apakah ada? Ada. Yang ngajari, bayangkan, ngajari ngomong anjing ada. Allah tidak pernah menyebut nama. Sampai baca dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, bahkan orang yang menyihir Nabi Labid bin Al-A'sam tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah. Dajjal yang menjadi cobaan kita terakhir di hari kiamat tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah. Tidak pernah. Itulah kerennya Al-Quran, tanpa menyebut nama, tapi semua aliran sesat kena. Semua aliran sesat kena. Dan termasuk yang sering ditanyakan oleh orang kafir tentang Allah itu apa? Bahwa kita menyembah batu, katanya, Pak. Kita nyembah batu, katanya, Pak. Bayangkan, Islam ini gak goblok-goblok amat gitu loh. Kalau kita menghadap Hajar Aswad, dan pertanyaan ini konsisten dari tahun 2010, 11, 12 sampai 2025, nggak ada update sama sekali mereka. Kita menyembah batu karena kita menghadap Ka'bah. Karena batu disyarat salah satu syarat haji, ada yang namanya rukun Yamani yang kita lakukan di dalam haji, ya, bukan syarat ya. Ada rukun namanya Yamani, itu menghapus dosa. Itu dijadikan dalil sama mereka, berarti kita nyembah
batu. Padahal yang Tuhan disebut batu itu di kitab mereka. Tertulis itu. Tuhan adalah batu. Kalau kita jawab secara maksimal, misalnya di dalam surah Al-Quraisy Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik kota Mekah ini. Mereka beralih pertanyaan. Apa pertanyaan mereka lalu? Oh, berarti Tuhannya umat Islam hanya Tuhan Mekah, kata mereka. Lah, inilah ketika kita berdiskusi dengan orang yang tak pernah belajar sastra bahasa. Islam itu untuk mengetahui Al-Quran benar-benar keren atau tidak, ada yang namanya ilmul balaghah, sastra bahasa Arab. Sastra bahasa Arab. Kita sastra Indonesia saja kadang sering salah, Pak. Biasanya orang yang pinter sastra Indonesia, dia akan pinter membuat puisi misalnya. Puisi, anggapan-anggapan apa namanya itu ya, perumpamaan itu pinter biasanya. Dan mereka sama sekali buta dengan sastra. Buta. Misalnya saya contohkan Bapak Prabowo, presiden kita bersama. Ketika tahun 6 Desember 2024, 6 Desember 2024, Kota Banda Aceh mendapatkan juara 1 sebagai kota terbersih di Indonesia tahun 2024 tanggal 6 Desember. Lalu Bapak Prabowo datang nih ke Aceh mengatakan, saya adalah presiden Aceh. Apakah berarti Pak Prabowo itu presiden Aceh saja? Kan tidak. Kalimat presiden identiknya dengan pemilik negara, bukan kota. Maka ketika Pak Prabowo mengatakan saya adalah presiden kota Banda Aceh, maka kalimat itu bukan pembatasan, tapi kehususan kota Aceh. Karena kota Aceh mendapatkan label kota yang paling bersih tahun 2024. Apakah kemudian presiden langsung menjadi terbatas hanya sebuah kota? Kan tidak. Tidak akan pernah ada kata presiden hanya terbatas dalam satu kota. Yang namanya presiden pasti satu negara. Tapi karena saat itu beliau pidato di Aceh, maka Aceh menjadi mulia karena paling bersih. Sama dengan Allah. Ketika Allah mengatakan innama umirtu an a'budah rabba hadhil baldah. Aku memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyembah kota Mekah ini. Tuhan kota Mekah. Pernahkah Tuhan itu identiknya dengan sebuah kota? Kan tidak. Yang namanya Tuhan itu identiknya pasti dunia. Maka ketika Tuhan mengatakan aku menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembah berarti dia Tuhan. Kota Mekah ini, pemilik kota Mekah ini, berarti dia sedang menguasai kota Mekah, bukan Tuhan yang terbatas hanya di kota Mekah. Itu beda pahamnya. Nah seperti ini saja Bang Zuma berkali-kali menjelaskan itu tidak paham-paham mereka. Kadang saya mikir kepada Bang Zuma ini, jujur Pak ya, ada satu yang saya bingung sama Bang Zuma ini. Ini tidak apa-apa Bang ya. Banyak orang yang bilang Bang Zuma ini keras. Enggak. Justru dengan beliau setiap malam melayani orang-orang geblek itu beliau sabar berarti. Berarti beliau sabar saudara. Sabar berarti. Justru saya yang gak sabar. Saya kalau dengerin ditanyain A ngomongnya Z, itu HP pengen saya lempar itu. Ini apa ini anjir kata saya. Gak nyambung. Itu saya matikan live aja, matikan aja daripada lama-lama saya yang jadi gila kata saya. Bang Zuma ini justru sabar. Setiap malam beliau melayani orang-orang geblek itu. Bayangkan, yang mengaku dikit-dikit ada Roh Kudus, bayangkan. Setiap malam Bang Zuma disuruh dengerin dongeng. Bang, datang-datang sok-sokan. Bang, kita diskusi aja. Ayo kata Bang Zuma. Pertanyaan pertama sudah dongeng mereka. Tuhan kami ini Bang, keren Bang. Kadang jadi manusia, kadang jadi Tuhan. Nah, gini aja kita kan diajak geblek kan. Ini jangan-jangan siluman kata saya. Nantang debat, awal pembukaan dia sudah bikin kita bingung. Cara membedakan mana Tuhan, mana siluman. Setahu saya dulu yang kadang jadi ular jadi manusia itu namanya Misteri 2 Dunia di Indosiar dulu. Film ada dulu itu.
Langit bumi bersaksi kan gitu itu. Nah, ditanyakan nih sama Bang Zuma, pernah enggak Tuhan menghukum orang yang benar? Itu pernah ditanyakan sama Bang Zuma itu. Pernah enggak Tuhan menghukum orang soleh? Semua kitab suci Pak, yang namanya orang soleh, namanya anak yang paling baik. Kita pun kalau punya anak, pasti yang paling baik yang kita sayang. Tuhan itu kalau punya hamba dan hambanya soleh, pasti dia disayang, nggak mungkin dihukum. Justru yang nakal yang dihukum. Masuk akal apa tidak? Nah, Bang Zuma nanya nih, pernahkah hukum Tuhan menghukum, menjadikan tumbal orang yang benar? Dijawab sama ini akun yang nggak jelas ini. Nah, lah itu sudah dinubuatkan. Nah, nyambung apa tidak? Pertanyaannya itu, pernahkah Tuhan menghukum orang yang soleh? Ada hamba yang soleh, setiap hari sholat, setiap hari sedekah, dijadikan tumbal sama Tuhan. Pernah nggak ada sejarah seperti itu? Loh, ini kan sudah dinubuatkan. Nyambung apa tidak? Kayak nyambung kan? Tapi tetap beliau layani, berarti beliau sabar ini. Jadi kalau suatu saat Bang Zuma jatuh sakit, nggak debat, langsung belikan oskadon, saudara. Itu bukan badannya yang konslet, itu memorinya Bang Zuma sudah tidak bisa itu. Ustadz Yusuf PI. Nah kan, ketawa dulu kan? Karena lawannya itu pelawak rata-rata. Saya satu kali masuk room beliau, oke lah penontonnya 16.000, 20.000. Ya. Pertama masuk, yang Allah datangkan di roomnya beliau ini bukan orang yang siap berdiskusi, sudah mempelajari kitabnya secara komprehensif, bukan. Ngelawak yang datang. Maka jangan heran kalau beliau itu dikit-dikit senyum sekarang. Efek dari itu. Kebawa kan ke sini kan ya? Kan begitu Ustaz. Ya kira-kira seperti itulah Pak. Jadi cobaan kita itu berat sebenarnya Pak. Jenengan kalau ada di posisi kita belum tentu jenengan kuat itu. Setiap hari kita selalu dihadapkan orang-orang yang seharusnya dia sudah ada di rumah sakit jiwa. Tapi didatangkan kepada kita, jenengan taping di bawah, hajar Bang, yang kita pusing. Gas Bang, hancurkan Bang. Yang di bawah enak. Kadang yang di atas debat di komentar juga debat Pak. Jadi yang nonton gak ada sebenarnya. Yang di bawah debat ya, antara taping yang di atas debat juga. Ini kurang ajar penonton ini kata saya. Asik sendiri. Ini yang nonton yang mana ini kata saya. Astagfirullah, naudzubillah. Ya seperti itulah. Tapi semua itu bukan tanpa alasan. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan tanpa alasan, karena kita cinta kepada Al-Quran. Kenapa kok seperti itu cara cintanya? Yang kita bisa seperti ini. Andaikan mungkin dunia, mungkin gunung Uhud menjadi emas, mungkin kita akan memberikan semuanya kepada umat Islam yang gak mampu. Karena kemampuan kita cuma seperti ini, ya sudah, ini yang kita bisa. Yang salah itu punya kemampuan, dia diam mengkritik yang berusaha, itu yang salah. Punya kemampuan, punya ilmu, ya punya ilmu dia, punya kemampuan, tapi ngeritik yang berusaha. Bukan membantu, bukan mengajak, tapi mengejek. Nah itu yang salah. Apakah ada Pak? Rum-rum yang menghancurkan kita dari umat Islam sendiri ada. Yang gak suka sama kita ada. Itu namanya resiko perjuangan. Apakah kita pernah menyerang Barik? Tidak pernah. Saya pernah bilang sama Bang Zuma di belakang, Bang, ini lama-lama kok kayak kurang ajar Bang mereka ini. Islam tapi nyerang Islam. Malah bergandengan dengan orang kafir. Saya bilang ke Bang Zuma, Bang, ayo Bang, kita hajar Bang gitu. Mungkin dikira kita takut Bang. Mungkin kita dikira kita tidak mampu Bang. Apa kata Bang Zuma? Sudahlah deh, kita fokus saja. Musuh kita di depan, biarkan mereka aja. Jadi sebenarnya yang sabar itu Bang Zuma loh. Di belakang yang selalu ngajak perang itu saya sebenarnya. Yang selalu ngajak perang itu saya sebenarnya.
Makanya saya jarang masuk ke roomnya Bang Zuma. Kenapa? Bang Zuma selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya Pak, itu pertanyaan biologi kepada anak TK. Dijawab sama Bang Zuma. Akhirnya ada hidayah turun, ada yang mu'alaf gitu. Ya Allah, kalau saya Pak, kalau satu room sama Bang Zuma Pak, naudzubillah Pak, itu andaikan ada di depan itu ditampar sama saya itu Pak. Saya sering seperti itu. Bang Faruk ini paling beda caranya Pak. Paling beda Pak. Jadi Bang Faruk itu sebelum menjawab mesti senyum dulu. Itu bukan sponsor Pepsodent, bukan Pak. Tapi memang caranya seperti itu Pak gitu. Jadi beliau itu pakai cara kita di 2014 yang dulu. Jadi dulu awal 2019. Kalau Pak Faruk ini, Mas Faruk ini lebih ke cara teori muqabadah. Muqabadah itu pakai dalil lawan dihantamkan, pakai dalil lawan dihantamkan, seperti itu. Berarti lebih suka main-main beliau. Kalau saya kan enggak Pak, sudah selesai saya, sudah 5 tahun saya Pak. Gabung sama Bang Zuma sudah 5 tahun. Ketemu dengan orang-orang, semakin 2025 bukan semakin cerdas musuhnya, semakin geblek Pak. Tadi di dalam Pak, ya. Mohon maaf. Yang datang bukan umat Nabi Pak, Nabi Luga ya, Nabi Luga, tapi la alaihi salam, la alaihi salam ya. Bayangkan kita disuruh melawan orang. Saya pernah nanya ke Bang Luga, Bang, sampean kan pernah ke surga tuh? Iya. Waktu di surga apa yang sampean lihat? Oh banyak makanan. Makanannya dibawa sama apa? Sama troli katanya. Di surga ada troli saudara. Apa bedanya surga dengan Giant? Apa bedanya surga dengan Carrefour kalau begitu? Padahal kata Allah, surga itu mala ainun ro'at, kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatannya tak pernah terdengar oleh telinga. Kalau troli ngapain saya masuk surga? Mending masuk Carrefour sudah Pak. Kan gitu kan. Nah itu kan sudah beda berarti kan. Standar surga kita dengan mereka berbeda. Makanya sering saya nanya, gimana Islam ini? Kok di surganya kok kawin katanya. Lah, di surga kamu ngapain? Kita memuji. Memuji siapa? Memuji Tuhan. Terus ngapain lagi? Ya gak ada, memuji aja. Aminah, begitu aja gitu. Ya bosenin lah. Karena surga ini adalah hadiah Pak. Kita di sini tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr, tidak boleh, kan banyak tidak bolehnya. Nah nanti di surga hadiahnya bolehnya gitu loh. Itu yang masuk akal, logik. Kalau di sini kita ini tidak boleh, itu tidak boleh, begini tidak boleh. Di surga cuma diem aja. Bahkan ada ayat Tuhan yang kawin. Kata mereka itu ayat perumpamaan. Kata mereka, saya tanya, adakah ilmu perumpamaan dalam Bible? Mereka nggak tahu, kan susah. Tapi yang seperti itu tetap dilayani Pak. Karena memang itulah yang kita bisa. Kita kalau bisa semuanya bisa menguasai banyak kitab Pak, mungkin kita ngajar di pesantren semua. Kita tidak akan ada di dunia maya. Kalau mungkin kita, keahlian kita itu ada di bidang peperangan, ya kita mungkin datangnya ke Israel Pak. Bukan melawan oten-oten yang ada di TikTok dan lain sebagainya. Dan ingat Pak, rata-rata saya lihat ketika saudara kita di Palestina itu dibantai, mereka mendukung Israel loh Pak. Lawan-lawan diskusi kita itu, mau yang kasar maupun yang lembut, saya lihat di postingan-postingan mereka, mereka menyuarakan free Israel. Bayangkan. Jadi sebenarnya mereka itu cuma bermuka dua, lahu wajhani. Punya dua muka mereka. Kalau sampai kita dibantai oleh Israel sekarang Pak, mereka paling depan menyerang kita Pak. Paling depan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah punya keimanan yang blunder dari awal bahwa tanah saudara kita itu adalah tanah milik mereka, namanya tanah perjanjian, tapi selalu ingkar janji Tuhannya. Kalau kita tanyakan apa efektifnya Tuhan turun di dunia, kan tidak ada. Apakah korupsi kemudian berkurang? Kan tidak. Apakah peperangan langsung damai semua? Kan tidak.
Apakah kekayaan menjadi orang yang paling kaya dari mereka? Kan tidak. Bahkan sampai di samping kuburan-kuburannya itu rata-rata sampai detik ini orang Islam. Rasulullah turun ke Arab, semenanjung Arab Islam. Tapi ketika mereka turun di barat, sekarang kita lihat barat banyak yang ateis, LGBT, Pak. Dari buahnya saja kita bisa tahu mana ajaran yang benar, mana yang tidak. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan kepada guru-guru kita di awal, sambil biar guru-guru kita dulu menambahkan. Tafadhol Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita dengarkan tadi ini sebenarnya sudah cukup ya. Kajian-kajian terkait dengan fenomena yang ada di lintas agama yang menjadi tontonan kita siang dan malam, yaitu terkait dengan debat lintas agama. Jadi ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan di sini ya, sedikit aja. Yang pertama terkait dengan misi yang saya singgung tadi. Misi di luar Islam yang menginginkan kemudian negara yang kita cintai ini itu menjauh dari Al-Quran. Itu ada misi itu. Ada misi supaya umat mayoritas ini menjauh dari Al-Quran. Itu sudah jadi PR mereka dan program mereka. Jadi cara salah satunya mereka lakukan di lapangan ya, sesuai dengan apa yang kami temukan dulu waktu almarhum Coach Stephen masih berjuang sama kami di offline. Bagaimana kemudian orang-orang Islam itu sebisa mungkin mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari Islam itu sendiri. Bahkan jauh sebelum kita tahu dunia debat seperti ini, itu ada satu keadaan di mana mereka berupaya kemudian menghilangkan tanda-tanda sejarah Islam, seperti misalnya kuburan-kuburan para pejuang yang perjuangannya adalah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Itu adalah bagian daripada misi mereka, supaya Islam sejarahnya hilang. Kalau sejarah Islamnya sudah hilang di negara kita ini, di Nusantara kita ini, maka anak generasi Islam berikutnya itu akan mudah digiring kemudian untuk mengikuti ajaran mereka. Itu temuan kami. Oleh karena itulah sebenarnya dunia debat ini yang mereka buka, bukan kita yang buka, mereka yang buka. Mereka yang kemudian mengajak umat Islam untuk buka-bukaan tentang agama. Kenapa demikian? Pernah saya ceritakan. Dulu saya pernah mensyahadatkan salah seorang polisi di masjid. Ini udah sering saya sampaikan. Saya diusir dari masjid. Gara-gara apa? Gara-gara saya menyebut nama Yesus di masjid. Artinya umat Islam itu tidak ada pembekalan, sangat-sangat tabu dengan istilah-istilah Yesus. Sementara mereka sangat familiar istilah Isa. Kalah nggak kita satu langkah? Kalah kita. Bahkan kebanyakan dari kita tidak mengenal apa itu teos, betul? Iya. Sebelum ada para apologet Islam, kita tidak tahu teos. Yang kita tahu Allah. Iya kan? Begitu dilihat Latinnya ternyata sama dengan terjemahan Al-Quran juga Allah. Kita kalah 2 langkah.
Sebelum apologet Islam ini kemudian berdiri, kita umat Islam itu tidak tahu apa itu Bible. Benar nggak? Oh iya. Bahkan sekarang masih akrab dengan kata Alkitab. Kalah nggak kita 3 langkah? Kalah. Terus mau sampai kapan kita kalah terus? Hari ini boleh mereka minoritas, tapi kalau kita diam, tidak ada yang menyuarakan, mau sampai kapan? Orang-orang yang ada, guru-guru yang ada di depan kita ini mau hidup. Mau sampai kapan mereka hidup? Kalau tidak ada regenerasi, minimal ketika kami berdialog, ketika kami berdebat, kami sudah menyampaikan ini loh posisi keadaan Islam hari ini. Ada nggak yang ingat 2 malam yang lalu? 1 malam yang lalu, 2 malam yang lalu, ketika saya naik ke komal mereka, di mana mereka kemudian memproklamirkan Indonesia sudah dijamah burung merpati katanya. Indonesia dilawat teos. Itu cita-cita. Dan kalau mereka sudah mencita-citakan, mereka akan perjuangkan. Kenapa tidak? Kita tahu kan bagaimana zaman kolonialisme. Ada yang tahu? Tahu kita pasti. Mereka tidak murni berdagang, mereka tidak murni menjajah. Ada hal yang mereka inginkan. Apa itu? Mengajarkan agama mereka. Kalau dia sudah mengajarkan agama mereka, mayoritas penduduk sudah beragama mereka, dengan mudah mereka menawarkan apa yang mereka mau. Betul? Betul. Kalau misalnya nih di kota saya, kota Makassar, sudah lebih banyak gereja daripada masjid. Ada nggak kesulitan bagi mereka untuk memasukkan budaya mereka ke Makassar? Ada? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena institut mereka adalah gereja. Harus dipahami itu. Kebijakan-kebijakan mereka berasal dari gereja. Nah ini berbeda dengan kita. Masjid ya masjid, karena tempat ibadah. Kalau mereka enggak, organisasi mereka dibentuk. Makanya jangan heran kalau dikatakan Kristen itu bukan agama. Karena memang mereka adalah institut yang dibangun dari gereja. Maka awal mula kebijakan bukan pemerintahan. Kebijakan itu awal mulanya dari gereja. Itu asal usulnya. Makanya kalau misalnya kota Makassar penuh dengan gereja, maka yang dari luar itu dengan mudahnya masuk. Seperti yang disampaikan tadi Gus Wapi, ya LGBT dengan mudahnya masuk. Iya kan? Murtad di mana-mana, orang dikawinkan di dalam, di tempat mereka. Anak-anak kita bagaimana nasibnya? Nah, inilah kenapa apologet itu hadir. Meskipun dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi ini adalah hal yang sangat penting. Saya sangat bersyukur sebagai pembina setelah tahu bahwa yang akan menghadiri kegiatan ini dari sahabat-sahabat muslim-muslimah itu sangat antusias. Saya sangat bersyukur. Artinya kepedulian kita sebagai umat Islam terhadap agama ini itu sangat tinggi. Cuman ada satu hal pesan saya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita terlibat dalam dunia debat, apapun posisi kita di situ, sebagai netizen kah, sebagai ahli typing kah, jangan pernah membuat kita benci. Jangan. Pupuk rasa kasih sayang kepada mereka. Kenapa hal demikian? Kenapa bisa? Apa sebabnya? Satu, mereka itu terlanjur aja. Terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur cinta kepada makanan mereka, tata cara ibadah mereka, cinta buta terhadap tokoh-tokoh mereka. Tapi mereka tidak melalui proses berpikir seperti Islam. Sampai orang menangis ketika menyebut Nabi Muhammad karena membaca kitab-kitab yang mengkaji tentang pribadi beliau. Lah kalau Paulus mau dikaji pribadi beliau, di mana kitabnya? Apa kitabnya? Nggak ada. Nggak ada kitabnya. Jadi jangan membuat hati kita itu keras. Begitu ada penghujat di atas, oh kita mati-matian di bawah. Jangan. Didoakan aja coba. Yang di atas itu macam Bang Sumi itu cuma acting aja, acting.
Kalau marah, ngamuk itu acting. Sebenarnya itu kasihan sama mereka. Kasihan itu sama mereka. Sebenarnya kasihan. Karena mereka terlalu cinta, tapi cinta buta. Yang kedua, mereka ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, mereka ini sudah terlanjur diracuni otaknya tentang Islam. Seperti yang disebutkan tadi Gus Wafi. Yang mereka dipupuk dalam benak mereka itu Islam teroris. Nabi Muhammad itu bla 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 bla. Itu yang mereka tahu. Dan tidak ada ruang untuk mereka belajar. Nah, tugas kita lah kemudian menjelaskan itu. Jadi pada saat kita typing, kita doakan mereka supaya mereka itu dapat hidayah. Jangan ikut-ikutan di atas, begitu di atas mengatakan nenekmu kiper, yang di bawah bilang tetanggamu kiper, satu RT kiper, semuanya kiper. Jangan. Biarkan, percayakan kepada kami, itu cuma trik memainkan kemudian kejiwaan lawan. Jadi ya, itu hanya proses kemudian bagaimana mereka bisa kita giring kepada Islam. Maksudnya tidak ada paksaan, paling tidak mereka buka cakrawala berpikir mereka bahwa ternyata yang selama ini kami disusupi pemikiran-pemikiran konsep yang negatif tentang Islam ternyata itu adalah salah. Ya, saya melihat dunia apologet ini, alhamdulillah, masya Allah, saya dengan Akhi Sugi dari tahun 2009 kami berjuang dari Facebook, teman-teman semuanya ini berjuang. Sekarang saya lihat sudah kita saling melengkapi satu sama lain. Ya, mudah-mudahan para guru-guru kita di apologet ini bisa tetap istiqomah, jangan tinggalkan umat hanya gara-gara hal sepele. Ya, jangan tinggalkan kemudian misi kita bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa, membantu pemerintah untuk memberantas kebodohan supaya anak-anak bangsa bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Kan begitu. Iya kan ya? Iyalah. Benar enggak? Iya. Karena setahu saya ada yang kaget karena mengira melihat hantu. Supaya dia tidak disangka hantu, maka dia minta onde-onde. Nah, aku makan onde-onde supaya saya buktikan bahwa saya adalah hantu atau saya adalah Tuhan. Saya bukan hantu atau saya adalah Tuhan. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan kalau dia bukan hantu. Bukan makan ikan goreng untuk membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Kan gitu. Maka tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Misi API membantu pemerintah supaya anak bangsa itu cerdas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Tetap semangat, dukung kami. Jangan pernah lelah apapun itu. Meskipun sering dimarah sama bapak, apa sih ibu ini lebih cinta suaranya Gus Wafi daripada suara papa? Nah, begitu juga sebaliknya. Mama sudah jam begini kopi belum ada. Lebih suka dengar suaranya Dinda Faruk. Setiap hari Faruk aja terus, Faruk terus. Jangan-jangan kau mau poligami. Enggak lah ya, itu bercanda aja. Tapi yang pasti saya juga sangat senang karena sudah 2 kali kita adakan milad ini. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa antusiasnya. Dan kami mohon doa terakhir, mohon doa dari sahabat-sahabat sekalian, doakan kami supaya kami sehat-sehat terus. Karena biar bagaimanapun Adik Wafi ini sudah mulai juga ada ancaman-ancaman. Saya juga sudah mulai parah lah menurut hitungan saya ya. Jadi kita saling mendoakan aja, mudah-mudahan kedepannya tidak ada masalah. Kami panjang umur, jangan pernah ada terjadi sesuatu yang sifatnya makar ya. Kami tetap membersamai umat sampai kapanpun itu, supaya dunia apologet ini bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya kira begitu dari saya, sudah panjang lebar. Saya kok jadi capek ya. Biasanya saya kalau dengan Oten sampai 4 jam, 5 jam, 7 jam dah. Oh iya, nggak ada. Mana Bang Luga? Bawa sini Bang Luga. Oke, saya kira begitu dari saya. Nanti juga kita minta dari Dinda Faruk. Saya sangat senang kalau beliau lagi menceritakan. Teman-teman belum pernah mendengarkan langsung beliau menceritakan kisah beliau menjadi seorang mualaf. Itu sangat seru ya.
Namun sebelumnya mungkin Ustaz Yusuf ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saya kasih waktu 1 menit. Satu menit ya. Setuju enggak? Satu menit dari saya, bonusnya tidak terbatas. Silakan. Ini adik saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Iya, ini iya. Baik. Ini dari abang saya ya. Kasihnya 1 menit aja, kejam kali beliau gitu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Abang Dazuma gitu ya, yang secara khusus beliau juga mengundang saya dan Ustadz kita, Ustazuna Ustadz Wafi, dan panitia penyelenggara dari Milad Api yang kedua. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ya kenal saya gitu ya, yang Iya. Iya, ciri khasnya kayak gitu. Kalau saya bilang iya pasti kenal semuanya, Bapak Ibu semua. Kan kayak gitu. Ini Api, tidak kenal sama jenengan. Iya, baik. Saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya memang saya di luar Api ya Bapak Ibu. Semuanya. Cuma saya masih mendukung abang saya dan saudara-saudara seperti Ustadz Alif, Ustadz Yuna Wafi dan Pak Desugi gitu ya, dalam ya mereka berjuang memerangi ya pembodohan dan pemurtatan yang ada di Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur mereka mau mengundang saya ya. Kalau bisa nanti tahun depan diundang lagi gitu ya. Aduh. GR kali. Tahun depan beliau yang undang kita. Ya boleh, tapi di Banjarmasin nanti boleh ya. Ustadz Alif ya sama Bang Moto. Baik, saya mau menyampaikan sedikit ya, sebenarnya sudah cukup yang disampaikan oleh Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Cuma saya mau menekankan, ketika kita melihat diskusi lintas agama yang setiap malam kita tontonnya, ada Bang Zuma, ada yang lainnya gitu, ada juga saya. Kadang kita khilaf gitu. Khilafnya seperti apa? Lupa dalam membaca kitab sendiri. Itu sering saya temukan kepada para penonton ya, termasuk yang di tok-tok gitu. Kalau di sini semoga aja nggak ada gitu. Iya, bisa kali ya, abang dah ini ya mengelabui saya bisa kali di beliau gitu. Iya. Jadi makanya saya mempunyai program gitu untuk menekankan kepada umat Islam baik di TikTok ataupun ya secara offline untuk apa? Membaca Al-Quran kita setiap hari gitu. Makanya kan saya mempunyai program untuk seluruh Indonesia agar kita membagikan Al-Quran itu secara gratis, baik di TPQ atau para pembelajar Al-Quran maupun di pondok pesantren. Itu sering kita gaungkan di setiap kali live streaming. Karena apa? Banyak setiap kali saya live streaming itu Bapak Ibu, setelah itu masuk WhatsApp. WhatsAppnya seperti apa? Ustadz, saya tadi lihat di room Kristen, saya sakit hati, Nabi kita dihina. Lah, kata saya siapa suruh tonton ke situ? Sering kita juga edukasi di live streaming itu.
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 140, faqalallahu taala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Shadaqallahul azim. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sesungguh Allah itu telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita. An idza sami'tum, apabila ayat Allah itu dihina oleh orang-orang kafir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Artinya kalaunya ya kita melihat penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, jangan ditonton yang punya live gitu dari orang kafir tersebut. Karena apa? Kalau kita memaksakan, ya kata Allah Subhanahu wa taala di kalimat selanjutnya itu innakum idzam mithluhum, maka kamu sama dengan orang yang menghina ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijauhi ya live streaming di luar agama Islam, itu pesan saya, bahwa di luar agama Islam itu sering kita dengar yang menyakiti hati kita gitu, ayat Allah dihina, Nabi kita dihina. Bahkan ya bukan cuma Allah dan Nabi kita, semua dari aspek agama Islam itu sebisa mungkin mereka akan menunjukkan bahwa Islam itu jelek gitu. Jadi ya bagi Bapak Ibu dan yang ya melive-kan di TikTok, sekali lagi saya berpesan ya, innakum idzam misluhum, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memponis kita sama dengan pemilik live streaming tersebut, sama dengan orang kafir tersebut. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ya mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi maka dari itu Bapak Ibu semuanya, saya hanya menambahkan dan mengingatkan untuk kita ya sebagai saudara-saudari muslim, banyak yang berjuang secara sosial media maupun online ya, ataupun ya secara offline seperti Bang Zuma, Ustadz Wafi gitu, mengingatkan seluruh umat Islam agar menjauhi rum-rum yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kita maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada semuanya ya Bapak Ibu semua. Mari kita perbanyak ya baca Al-Qur'an kita. Al-Quran kita itu adalah Al-Quran yang memang firman Allah Subhanahu wa taala lengkap Allah turunkan gitu ya, dan tidak bisa diubah-ubah seperti yang disampaikan oleh Ustazuna Wafi tadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran. Sekali lagi, kebenaran dan keadilan. Artinya Al-Quran itu berdiri sendiri tanpa perlu pengakuan kitab di luar agama Islam atau ada tuduhan gitu ya. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri. Salah kawan ya, salah. Al-Quran itu in huwa illa wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang tidak perlu verifikasi dari kitab lain karena dia sudah mengandung kebenaran. Jadi nggak perlu kita harus mengais-ngais kitab di luar agama Islam, kitab apapun itu dari agama apapun. Karena apa? Allah sudah tegaskan Al-Quran itu mengandung kebenaran. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali, petunjuk bagi kita untuk orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi yang biasa ngadu sama saya ke WhatsApp gitu ya, Ustadz saya sakit hati, Nabi kita dihina. Ya udah, salah kamu juga menonton ke situ. Maka dari itu ya jangan ditonton gitu, hindari rum-rum seperti itu, tapi kunjungilah rum-rum seperti Bang Faruk ya, Ustadz Alif, rum Ustadz Wafi dan Bang Zuma, ramaikan gitu.
ramaikan room-room yang ramaikan room-room yang seharusnya membela agama kita gitu ya. Jangan meramaikan room-room yang membuat kita sakit hati gitu. Apa faedahnya, apa manfaatnya coba kita kalau kita melihat di room luar agama Islam? Yang ada hanya sakit hati. Lebih baik kita melihat roomnya Ustadz Wafi. Kalau Al-Quran dibacakan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Ustadz Wafi membacakan Al-Quran, maka Anda yang mendengarkan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, ada min plusnya ya. Kalaunya kita nonton di luar agama Islam akan sakit hati. Tapi kalau kita menonton room-room yang beragama Islam seperti Bang Zuma, beliau membacakan Al-Quran, maka rahmat Allah akan turun kepada Anda. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jangan lupakan Al-Quran kita. Setiap hari kita nonton debat, baca kitab orang lain, tapi lupa membaca kitab kita. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya hanya menambahkan sedikit sebagai pengingat untuk kita semuanya. Ya mungkin seperti itu penyampaian saya. Kasih ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada tambahan dari Bang Faruk atau Pak Desugi atau ini Ustadz Alif, silahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah perbedaan Islam dengan yang lain. Yang lain mungkin melegalkan secara bebas, siapapun bisa menjawab. Coba jenengan perhatikan, rata-rata, meskipun tidak semua, rata-rata debater muslim ya, ketika yang ditanyakan itu tidak mereka kuasai, maka mereka menggunakan cara muqabadah. Misalnya Bang Faruk, kita tahu beliau adalah orang yang awalnya bukan Islam, Allah berikan hidayah yang luar biasa menjadi Islam. Saya setelah mendengarkan Bang Faruk itu berdiskusi, saya tahu kadang pertanyaan ini belum beliau kuasai, tapi ada teori dalam Islam ketika kita tidak menguasai sebuah pertanyaan, maka teori yang paling bagus kata para ulama adalah teori muqabadah. Ambil dalil lawan, hantamkan kepada mereka, itu sudah bagus. Kita dilarang secara keras ya. Kita itu dilarang secara keras menjawab kalau tidak mampu Islam ya. Kalau Bible, adakah pelajaran tafsir Bible? Mereka saja sering mengatakan kita tidak butuh tafsir. Adakah pelajaran kemudian ilmu balaghah dalam Bible? Mereka mengatakan setiap diri mereka ada Roh Kudus. Maka sudah benar cara Bang Faruk dan teman-teman, ketika pertanyaan itu Islam tentang fikih, tafsir, hadis misalnya tidak kita kuasai, maka di saat itu kita ada garis ya yang tebal oleh para ulama, pakailah cara teori muqabadah. Ambil dalil lawan, hantamkan kepada mereka. Tapi ketika kita mampu, maka kita jawab. Misalnya ada orang bertanya, ini sering ditanyakan nih, kok singa bersin jadi kucing? Itu tertulis di dalam salah satunya tafsir At-Tabari, kisah Israiliyat. Israiliyat itu kisah umat-umat terdahulu. Ketika di zaman Nabi Nuh, ketika Bahtera sudah terkena banjir, di sana ada singa yang bersin lalu jadi kucing. Ini dijadikan framing oleh orang Kristen bahwa ternyata kucing menurut Islam terbuat dari bersin singa. Padahal riwayat ini adalah mursal. Mursal itu apa? Mursal itu biasanya begini Pak, saya dapat riwayat ini dari Bang Zuma dari Ustadz Yusuf dari Pak Desugi. Nah mursal itu nggak nyambung. Saya dapat dari Bang Zuma dapat dari Ustadz Yusuf misalnya stop,
begitu. Ada yang dilonjat orang dua. Biasanya saya harus lewat Bang Zuma dulu, tapi langsung lewat kepada Sugi. Nah itu mursal. Mursal itu kata para ulama, kalau disampaikan oleh kibarut tabi'in, ulama pembesar, maka boleh diterima. Ternyata tentang bersin kucing ini tidak pernah disampaikan oleh para ulama, sehingga hadisnya ditolak, namanya hadis dhaif. Nah itu jawaban. Tapi untuk kaum milenial, maka pakailah cara-cara teman-teman. Saya sering pakai cara itu Pak, karena jujur kita semua punya keterbatasan. Tidak Islam itu Pak, Islam itu kita mau menjelaskan satu bab 1 tahun bisa. Itulah kerennya Islam. Semakin berat pelajaran, maka semakin bagus suatu pelajaran tersebut. Kita mau belajar biologi pasti lewat SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, baru. Gak mungkin dari TK langsung belajar biologi. Nah di Islam seperti itu. Makanya Al-Quran, kalau kita punya Al-Quran, di luar itu ada bacaan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh nyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nyentuh saja syaratnya suci Pak. Maka isi Al-Quran adalah la yafhamuhu illal mutahharun. Tidak bisa paham Al-Quran kecuali orang yang akal dan hatinya suci. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Iya, ada 10 tuh. Oh, boleh. Ayo. Bu Nepi. Ya.
Untuk ibu-ibu yang mau foto pakai HP-nya sendiri, tolong di HP-nya diserahkan ke temannya atau ke rekannya biar tidak memakan waktu. Ya, jadi nggak memakan waktu. Terima kasih. Oke. Udah. Udah ya, gantian ya. Gantian. Ustadz Wapi, Ibu Nepi, Bunda Nepi. Udah. Udah belum? Lewat situ. Ayo naik, 3 lagi naik. 1, 2, 3, 4 lagi naik. Biar cepat. Ya, silakan langsung 8 orang aja, 8 biar cepat. Wow, ini mah juara kita nih, ini mah nih. Ayo langsung 8. Akang megang mic. Tolong foto. Ya. Udah, Bunda di sini bener. Kayak sarkas gitu. Ini orang pinter apa pinter sebenarnya gitu. Silakan Ustadz. Saya ada cerita. Contohnya? Ya, contohnya Ustadz. Tuh, iya. Iya. Ini yang lu. Iya. Saya ada yang lucu Ustadz. Ibu-ibu mau tahu nggak? Ada oten tanya sama saya. Woi katanya, Sarah coba jawab tuh katanya. Al-Baqarah 2, surat Al-Baqarah ayat 104. Itu kapal siapa? Kan lucu Ustadz pertanyaannya. Jadi ayat itu gimana Ustaz? Ayat itu bunyinya tentang Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, pergantian siang dan malam. Bagaimana berjalannya kapal-kapal dengan angin, Allah mengatur angin, menumbuhkan tanaman dari bumi. Terus pertanyaannya itu kapal siapa? Kan lucu. Gimana? Lucunya Ustadz, lucunya ketika dijawab pertanyaan seperti itu, lucunya itu kapal siapa? Saya jelaskan, itu Allah sedang menerangkan. Lucunya mereka tanya lagi, Bun, apa? Coba Bunda Sarah lihat katanya, kapal Titanic tuh bisa jalan nggak pakai angin. Itu Ustadz, ya Allah, saya tuh antara kasihan dan pengen nyubit ginjalnya gitu Ustadz. Kasihan maksudnya gini, kasihan
begitu susahnya mendapatkan iman Islam. Dan saya juga bersyukur, alhamdulillah saya lahir sebagai ya gitu loh Ustaz. Jadi kalau kita menjelaskan sama mereka, mereka teks asli pun nggak paham mau kayak gimana, belajar wow itu juga kagak, mau kayak gimana kita jelaskan. Ya mau nggak mau kita harus menjelaskannya juga pakai bahasa Indonesia tanpa bahasa Arab gitu. Kalau dibacakan mereka alergi masalahnya. Betul. Alergi. Kok baca apa? Nah, kan kayak gitu. Padahal mereka punya teks asli juga Yunani. Saya sering lihat Ustadz Yusuf sama Edis ya. Tapi curangnya dia itu ketika dia menjelaskan, Ustadz udah tahu lah sebelum dia jelasin juga sudah paham arahnya kemana. Tapi begitu Ustadz menjelaskan gitu kan, dia nggak mau dengar. Tapi Ustadz, saya melihatnya gini, kan ada puluhan ribu penonton. Artinya tetap ilmu yang Ustadz sampaikan itu insya Allah sampai gitu. Iya, kalau yang Edis itu tipikalnya dia bukan milisi, bukan debat, tapi Hujater dan Bahlul Bait, Bahlul Kitab, Bahlul Kitab. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda semua, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Yusuf PI mungkin? Ya silakan Pak. Pakai ini biar kedengeran. Sambil menunggu yang lain ya teman-teman, biar nggak bosan. Assalamualaikum Ustaz. Ingin tanya Ustaz, izin Ustaz. Pertanyaan tersulit tentang Bible itu dan Al-Quran, isi Bible dan Al-Quran yang dilontarkan oleh para oten-oten itu. Jadi pertanyaan tersulit yang menarik Al-Quran dan pertanyaan tersulit yang mereka narasikan Bible itu. Izin Ustaz. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin selama menjadi apologet ya, menjadi pendakwah di dunia sosial ini, adakah ancaman yang berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan tekanan teror ya? Ya, begitu Ustaz, izin. Baik. Dalam dunia ini kan kita punya pengalaman yang sama, hampir mungkin semuanya punya pengalaman yang sama. Pernahkah Ustadz ditarik ke suatu komal yang di situ Ustadz dikeroyok? Sering. Iya. Anak Bata, oke. Baik. Izin Ustaz, apa yang menutupi mereka sehingga mereka sulit sekali untuk menerima cahaya Islam itu sendiri Ustaz? Sebenarnya bukan susah sih, tapi lebih kuat doktrin dan sistem mereka, asas pendeta mereka gitu terhadap jemaahnya. Jadi kalau kita jelaskan perlahan kok di yang baru-baru ini, Bang Tolong yang baru masuk agama Islam, terus beberapa yang baru mengalami
jelas gitu dengan baik, itu mereka tetap akan mau belajar gitu, mau belajar. Tapi kalau yang keras hatinya seperti yang tipikalnya tidak mengumpulkan hatinya gitu, itu doktrin mereka lebih kuat gitu daripada mau menerima penjelasan kita. Makanya kata Ustaz Sarah tadi apa? Kalau dijelaskan dia tidak mau dengar. Kalau yang framing baik, cukup Ustadz ya. Mungkin yang terakhir ya Ustadz, tentang nanti aku akan serahkan ke Bunda ya Bun ya. Pernahkah Ustadz itu merasa lelah dari kegiatan ini? Artinya pernah lelah dan mungkin ingin hidup biasa di dunia normali begitu Ustadz. Pasti ada. Tapi di balik itu kan motivasinya kalau kita melihat merujuk Al-Quran walaupun susul akal kembali, jangan kamu campur kebenaran itu dengan kebatilan gitu. Jadi itulah motivasi yang bikin kita semangat lagi. Baik Bu, mungkin ada audien yang lain untuk Silakan bertanya, yang mau bertanya, supaya tidak terlalu ini aku nanti menguasai mic lagi. Silakan. Gak apa-apa, yang bertanya kepada Ustadz Yusuf PI, silakan. Nanya nomor sepatu boleh nggak Ustadz? Nomor sepatu. Mungkin ada pertanyaan begini dari kalangan kita yang suka live ya Ustadz. Sekiranya Ustadz maulah mampir ke komal-komal mereka, begitu sekali Ustadz. Ya, mungkin begitu. Jadi komal-komal kecil itu kalau didatangin orang beliau misalkan Bang Suma Ustadz PI, dan itu kan bagian dari dakwah. Soalnya kan jari tunas yang kecil itu menjadi yang besar ya. Jadi ada yang besar tanpa tunas yang kecil kan, seperti itu Ustadz. Gitu. Silakan Bunda kalau ada Bunda untuk meneruskan dulu. Gimana Pak? Silakan Bunda kalau mau tanya dulu. Oh enggak. Saya mengisi aja Pak sambil menunggu teman-teman kita hadir karena tinggal 2 acara lagi insya Allah kita selesai ya. Baik. Silakan Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Soalnya Ustadz kayaknya itu lagi live juga beliau ini Ustadz. Bukan, tadi saya ada yang nanya, ini Mbak Lisa ya? Bukan, saya bilang, disangkanya Lisa Dayak. Kok mirip ya katanya gini. Iya, katanya mirip. Ya baik, silakan Pak. Mengenai dunia dakwah ya Ustadz ya, kan ada offline, ada online ya. Dunia offline, pernahkah Ustadz diundang dalam satu topik apologet itu? Dunia ini Afan Ustaz, dalam dunia apologet ini banyak wawasan yang sudah terbuka ya kan, berkaitan dengan pemahaman tradisional, baik dalam konteks kejawen ya, atau konteks kalau para orang Sunda itu ada wiwitan Ustaz ya. Bagaimana Ustaz menjelaskan itu apabila pertanyaan mereka berkaitan keimanan mereka atau berkaitan dengan syariat mereka Ustaz?
Ada ya Ustadz ya? Ada. Kalau di kitab itu nubuatan tentang Kalkia. Apa Ustadz? Kalkia Aftar. Kalki Avatar. Kalki Avatar itu mempunyai diri, dia mempunyai 4 sahabat. Terus dia membawa sebuah pasukan berjumlah 10.000 keluar dari sebuah kota. Kisah Rasulullah dengan sahabat dan seperti perang Badar ya Ustaz. Rasulullah Muhammad. Ya, kecuali Rasulullah. Ya Rasulullah. Fathul Makkah. Baik Ustaz. Di Komal ini sering saya dengar ada sebuah kitab terdahulu ya, kitab yang pertama kali yaitu dari Imam Maliki ya Ustaz ya, Al-Muwatta ya, Al-Muwatta ya, yang sering ditarik-tarik ke dunia apologet ini. Apa sih yang menjadi celah sehingga ditarik ke dunia apologet bagi kalangan Ahmadi ya yang mengaku-ngaku itu Ustaz? Izin Ustaz, ada apa di masa itu, izin di masa Ibnu Abbas ya, di masa itu sehingga kitab itu banyak yang ditarik-tarik dan diambil celah-celah dari kesalahan dari kesalahan penulisan atau segala macam yang dipakai untuk senjata mereka bagi itu Ustaz. Baik. Itu mendukung argumentasi mereka meskipun di kitab mereka akan ditabrak. Maksudnya itu tidak sesuai dengan kitab mereka pun yang penting mereka membawakan argumen mereka didukung oleh ulama yang mana padahal tafsirkan banyak. Bukan itu masalah. Baik Ustaz. Izin Ustaz satu kali aja karena ini perlu pewawasan ya atau penjabaran narasi yang luas ke kami mengenai di masa itu terjadi banyak sekali bertebaran tentang hadis-hadis yang doif dan hadis-hadis yang sahih bercampur aduk di situ. Bagaimana kita menganalisanya itu kita komparasikan ke dalam kitab-kitab dari yang sekarang kita pelajari di pondok-pondok pesantren. Begitu Ustaz. Iya, baik. Yang mau pun mereka bawa kan kayak gitu. Cuma kadang kita tetap membahas gitu, tetap membahas hadis maulud tersebut meskipun dibawa Kristen. Nah biasa caranya kayak gini. Biasanya hadis maulud itu dia akan bertentangan dengan Al-Quran. Maka hantam aja pakai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab pedoman Islam yang pertama kayak gitu. Apabila bertentangan hadis itu dengan Al-Quran, maka statusnya juga akan turun, entah itu doib atau Baik. Substansi sebenarnya substansi pertanyaan ini Ustaz, keadaan di masa itu kenapa gitu Ustaz? Pertanyaan itu keadaan di masa itu kenapa keadaan itu bisa terjadi banyak hadis-hadis bertebaran begitu? Apa menjadi penyebab keadaan itu? Izin mengenai keadaan di masa itu apa Ustaz begitu?
Syukron ya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin mudah-mudahan menambah wawasan ke kita ya Bun ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Syukron. Afwan. Oke, hadirin yang masih di luar, dipersilakan untuk masuk ke aula karena kita akan masuk ke acara selanjutnya. Belum pada dengar. Apakah ada mu'alaf di antara kita? Yang mu'alaf ada nggak? Coba mu'alaf. Sal baru satu. Nah, karena akan ada hadiah dari Ustadz Yusuf PI. Ya, yang mu'alaf silakan. Yang mu'alaf di sini deh di depan. Ya, naik berdiri. Yang mu'alaf. Yang udah lewat. Berarti mukalaf, bukan mualaf. Enggak apa-apa. Mualaf. Gitu. Mualaf. Enggak apa-apa mualaf. Boleh. Yang mualaf 10 orang mualaf. 10 orang mualaf. Silakan. Oh, ibu ini juga mualaf. Oh, Masya Allah. Kakak, sini kakak. Ayo, mualaf. Yang Ustaz. mualaf mau Duduk silakan aja, maju duduk. gitu. Ada berapa? Mana Bunda? Ada 10. Bunda siapa yang mau itu tadi? Mana Bunda Nora Aritonang tadi mana? Ibu sini, mundur. Sini. Iya, duduk sini enggak apa-apa. Iya, duduk dulu nggak apa-apa. Oke. Boleh Bu? Ya, sekarang aja. Kepada ayah, Bang Glenn mana Bang Glenn? Bang Glenn juga boleh, iya. Ada 10 mualaf yang ya teman-teman kita akan kasih ini ya, buat mualaf buat hadiah gitu. Silakan kok. Sal sini dong. Nora sini. Iya, dapat hadiah. Oh iya. Ayo udah berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6. Tadi siapa yang Ustadz tadi siapa yang mau bawa Qur'annya? Bunda. Oh udah, sudah. Bunda. Oke, ya. Oke. Nah, ini ada hadiah dari Ustadz Yusuf PI, Masya Allah. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Insya Allah sangat bermanfaat dunia dan akhirat karena dunia dan akhirat, iya. Ya, karena Al-Qur'an itu apa Ustadz? Iya, kita untuk mualaf ada ini sedikit hadiah gitu ya. Semoga dengan pemberian ini istiqomah di dalam agama Islam gitu ya. Amin. Ini pemberian ini mungkin bisa disimbolkan oleh Ibu Kombes ini. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Bagikan aja Bu, enggak apa-apa. Oke. Berdiri. Masya Allah. Oke, Ibu Leni. Berdiri. Oke. Bang Faruk, Bang Glenn itu juga bisa. Nah. Iya, nggak apa-apa. Sebentar. Iya. Terima kasih, Bang. Ya, Masya Allah. Ini Sal. Oke. Jadi ini boleh. Nah, Dulu foto dong sama Ustaz. Di foto boleh. Berdiri. Nora. Ayo mau difoto dulu. Nora berdiri. Berdiri foto di foto. Ribon. Oke. 1 rapat dikit. 1 2 3. Punya Nora mana? Gimana sih? Ayo. Hei, udah. Woi, fokus. 2 3. Oke. Terima kasih. Ya. Kepada ini Bang Glenn. Yang mualaf, Bang Glenn. Apa-apa.
Baik, kepada seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Apologet Islam Indonesia dipersilahkan duduk. Dan kepada pada hadirin yang masih di luar aula dipersilahkan untuk masuk ke dalam aula karena kita akan melanjutkan acara. Ayo Ustadz, abis ini annual report oleh Ustadz Ardiansah ya, Akhi Ardiansah. Terus habis itu potong tumpang. Tahu mana Ardiansah? Tadi ada Jenderal Nagabonar, sekarang ada Kolonel. Silakan. Akhi Ardiansah. Kepada seluruh hadirin yang masih ada di luar aula dipersilakan untuk masuk ke dalam aula karena kita akan mulai acara selanjutnya. Tumpeng. Ardiansah mana sih? Kepada hadirin semua silahkan masuk ke dalam aula dan duduk di tempat masing-masing. Ya, acara selanjutnya adalah annual report atau laporan tahunan yang akan dibawakan oleh Akhi Ardiansah disambung dengan beberapa program yang akan diinformasikan oleh Ustadz Alif. Silakan.
Sambil menunggu data, kepada yang masih di luar silahkan. Silahkan untuk Akhi Kian Santang. Silahkan ke sini menuju ke saya karena ada hal-hal yang harus kita bicarakan. Ustadz, boleh nanya enggak Ustadz? Ustadz, boleh nanya enggak sambil nunggu? Boleh nanya sambil nunggu. Yang mau bertanya sama Ustadz Alif, Bang Zuma, Pak Peta silahkan. Yes. Iya, jawaban aja lah. Udah tahu pertanyaannya ya. Hah? Udah pas. Itu potong tumpeng dulu, nggak bisa. Gimana pertanyaan? Jadi pertanyaan tuh kayak Oten gini. Saya aja ya Ustadz ya. Pertanyaannya gini Ustadz. Saya punya apel 20. Saya kasih ke Bang Yusuf PI 5, ke Ustadz Alif 5, ke Bang Zuma 5. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Siapa nama ibu saya? Ustaz, Bang Zuma, masa ibu saya namanya Martinus? Elizabeth Ustaz. Elizabeth. Jadi Oten tuh kalau nanya kayak gitu. Oten itu kalau nanya nggak nyambung. Iya kan? Coba aja Bang, surat Al-Baqarah ayat 164 tentang penciptaan siang dan malam, langit, kapal berlayar. Ditanya itu kapal siapa? Bagaimana, ada yang mau nanya sama Bang Zuma nih sambil nunggu data, silakan. Atau kasih jawaban aja, Bang, kasih jawaban. Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif. Annual report, mereka mau Ustadz Akhi Ardiansa mau datanya. Langsung aja program-program, Ustadz Alif menyampaikan program-program yang akan tahun depan. Kita milad di mana Bang? Di Los Angeles, milad tahun depan. Makassar, di Balongi. Bolangi ya Bang Zuma ya? Oh ya. Gimana? Bolangi. Betul Bang? Bagaimana? Insya Allah bihaulillah wala quwwata illa billah. Ustaz. Dari markasnya. Dari markasnya. Bisa terlaksana di tempat di mana Yayasan Apologet Islam Indonesia itu berdiri, yaitu di Bolangi di Makassar. Tonggak sejarahnya kan berdiri di sana. Ya, sambil kita menunggu dengan teman-teman yang lain. Kadang kan kalau sama orang gitu. Yayasan Apologet Islam Indonesia ini, ibu bapak hadirin semuanya, tentu semuanya sudah pada tahu lah siapa panglima kita, siapa penggawa kita yang selama ini berbicara dengan lantang, menyampaikan kebenaran, menyadarkan orang-orang yang otaknya agak sengklek kan gitu ya. Malah sekarang bahasanya harus lebih keras lagi. Metodenya kelas, bukan kelas lagi, karena itu sudah karakter parah, jadi jelas. Nah, Yayasan
digital dan internet sebagai sarana dakwah, yaitu bagaimana kita bergerak di dunia online atau dunia sosial media. Dialog perbandingan agama secara online maupun offline bersinergi dengan individu, organisasi Islam dan instansi pemerintah atau swasta guna membangun ukhuwah Islamnya. Jadi memang kita membuka diri juga dengan semua yang ada di Indonesia ini, ormas Islam terutama atau instansi dan kita semua mereka bergabung aja bersama memanfaatkan sosial media, memanfaatkan media online seperti sekarang yang lagi booming TikTok, maka TikTok lah yang menjadi sarana media kita dakwah dan dialog dan agama. Perjalanan guru kita dari dulu yang Bapak dan semuanya itu lebih capek lagi. Dulu itu debatnya di grup WA, voice note. Jadi kita pertama sebutin dalilnya, tunggu balasan voice dia. Jadi mereka siap-siap dulu, cari-cari data dulu, baru dia jawab. Itu dari zaman WA. Kalau zaman tua-tuanya lagi itu zaman Facebook itu ada komen ketik sebagainya kan itu. Seiring berkembangnya sosial media menjadilah alat Zoom meeting, di Zoom lagi kita berdebat, diskusi, ramai juga di setiap terjadi diskusi dilakukan di YouTube sampai terakhir sekarang ini adalah yang tren sosial media itu TikTok. Makanya dunia TikTok kemana mereka pergi, mereka ada di situ kita kejar. Karena kita tahu di jumlah mereka sudah pada hilang, udah pada nggak ada. Ternyata mereka menarget sasaran itu adalah kaum milenial, orang yang gemar dalam bersosial media di TikTok. Kita itu dulu, mungkin Ustaz Yusuf juga saya yakin, dan semua merasa kayaknya mau install TikTok itu alergi, takut. Karena apa? Yang terbaik itu namanya siapa sih? Bowo ya kalau nggak salah. Apple, apa? Iya Bowo, Apple itu kan? Iya. Iya, betul. Karena yang terspesifik itu TikTok itu orang biasa apa ya joget-joget kayak gitu kan. Umbar-umbar. Ketika kita bertahan tidak beradaptasi, kita bertahan di Zoom, kontennya udah pada nggak ada. Ternyata sih dulu namanya siapa sih Malikul Amal, di akun TikToknya sudah bikin sebuah misi melakukan pemurtadan massal di TikTok. Naudzubillah. Itulah yang membuat kita akhirnya ikut bergeser ke dunia TikTok. Nah dunia TikTok karena dunia YouTube sudah berpindah, itu sudah masa lalu. Trennya di situ, maka sekarang ramai di dunia TikTok perdebatan. Yang mungkin nanti ketika tren itu mereka bergeser kemana lagi kita kejar terus. Kenapa ini terjadi, ibu bapak semuanya? Ternyata memang Al-Quran itu nggak pernah salah. Ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita catat bersama. Coba kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, di situ dengan tegas kalimatnya dalam bunyi ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo antal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu nggak akan pernah diam. Mereka artinya berbagai macam cara akan mereka lakukan. Tadi juga sore siang sudah dibahas oleh para guru kita, sama-sama punya misi kan gitu. Mereka yang dikatakan amanat agung, kita diperintahkan untuk dakwah sama, tapi mereka berani dengan berbagai macam cara. Sering kita share, sering kita tampilkan. Coba kalau kita debat, Bapak hadirin sekalian, belum ini ya. Kalau kita debat dengan mereka, ini sekarang trennya mereka mengatakan apa? Nabi Isa dengan Yesus itu beda. Seolah-olah dibikin perbedaan. Sering bilang seperti itu. Tapi ingat, di balik layar mereka justru yang menyamakan. Kalau kita ketik di Google aja, ketik nama Isa Al-Masih, itu yang nongol lagi.
seolah-olah informasinya dari umat Islam. Di bawahnya, ujung-ujungnya ngajak tuhanin anak orang. Ini yang bikin kita nggak mau anak orang kok dituhanin kan gitu. Itu kebiasaan mereka dan itu mereka update terus. Nah itulah kenapa kita semua berdiri, kita semua ada dan berharap resmi diakui secara negara. Kita adakan dialog dengan mereka yang diakui oleh baik-baik agama kita dan kita dobrak aturannya ataupun undang-undang di negara kita sehingga dibentuklah sebuah yayasan namanya Apologet Islam Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan dong biar semangat. Udah pada loyo semua nih kayaknya Ustadz. Kalau udah dikasih hadiah Ustadz, udah panjangan Ustadz, tapi nggak apa-apa Ustadz, lanjut. Yang punya pertanyaan nyusul aja pertanyaannya ya, jawabannya yang pasti udah dijawab semua. Insya Allah. Sambil menunggu Ustadz, sambil menunggu teknisi menampilkan data. Silakan dilanjutkan Ustadz. Mungkin tanya jawab Ustadz, boleh. Atau program-program yang akan Ustadz jalankan. Kalau saya ceritain pengalaman ketemu Oten ya nggak ada ujungnya sebenarnya. Dari yang agak sengklek sampai yang paling sengklek. Bukannya sengklek semua ya Ustadz. Kalau kata Ustadz Wafi meminjam istilah Ustadz Wafi, geblek semua itu. Ya, bagaimana Ustadz Yusuf? Sama kan? Geblek semua itu. Kalaunya pintar pasti mualaf gitu. Itu kalau yang pintar ya, sisanya itu yang geblek semua itu. Geblek E-nya diganti O. Jadi apa, Bu? Kalau oke, kita sedikit lanjut ya. Kita juga mohon doa dan dukungannya dari ibu bapak semuanya. Karena kita ini Yayasan Apologet Islam Indonesia ini punya mimpi yang besar, ya. Kita ini punya mimpi yang besar, makanya saya tiap malam tuh pingin tidur biar banyak mimpi. bukan ke situ ya. Jadi begini ibu bapak hadirin sekalian, ketika kita melihat tren dialog lintas agama dan begitu banyaknya yang menyimak milenial dan orang banyak menemukan kebenaran, kita mungkin sering menyimak begitu banyaknya saudara kita yang tersentuh hatinya dan menjadi mu'alaf. Nah disitulah kita punya rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, karena tugas kita itu bukan hanya mensyahadatkan, tapi bagaimana memikirkan mereka ke depannya setelah syahadat. Itu yang menjadi PR terberat sebenarnya kita dalam membentuk sebuah yayasan ini. Makanya dari itu kita berjuang dari kemarin. Ini juga mohon doanya, dukungannya dari ibu bapak semua. Kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia ditemani oleh dari pihak Humas, ini ada Akang di sini yang luar biasa, berjuang bagaimana caranya kita mencari sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat yang layak untuk para mu'alaf itu belajar. Kita sudah sampai datang ke Sukabumi karena ada saudara kita yang ada tempat pesantren, ada juga di beberapa tempat, sampai terakhir itu kita ke Banten. Di Banten itu kebetulan di sebuah perkampungan, mereka itu Baduy luar. Awalnya kepercayaan apa istilahnya Kang? Wiwitan, Sunda Wiwitan, kepercayaan orang-orang dulu. Mereka itu menjadi mu'alaf, sehingga disebut kampungnya itu kampung mu'alaf. Nah, bersamaan dengan itu pergerakan pemurtadan itu sangat kencang di sana. Nah, itu terakhir perjuangan kita, alhamdulillah ada satu tempat di mana di situ ada pesantren yang memang perlu didukung. Mungkin ibu bapak hadirin pernah menyimak ketika kita sounding waktu itu sampaikan, kebetulan kita koordinasi dengan kiai-kiai yang ada di Banten. Alhamdulillah mereka sangat terbuka dengan kita. Kita kunjungin tempat ini, tempat kampungnya para mu'alaf di mana kencangnya di sini juga pemurtadan. Ini adalah sebuah pesantren yang perlu kita dukung, sehingga waktu itu kita hidupkan lagi itu pesantren. Dan ustadz-ustadznya sudah ada di sana. Ustadznya sudah ada di sana. Perjuangan, alhamdulillah berdirilah pesantren itu berdiri kembali. Yang awalnya sudah hampir hancur. Dan itu tidak lepas dari dukungan ibu bapak hadirin semuanya. Dimana yang sering kita soundingkan waktu itu di sosial media, sehingga bisa berdiri lagi. Namun qadarullah perjuangan kita tidak, ternyata itu langkah awal yang perlu perjuangan lebih berat lagi. Itu tempat punya milik saudara kita, punya bapak-bapak. Beliau
waktu itu menyerahkan agar dikelola oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena menyerahkan sepenuhnya dan mereka sangat percaya kepada kita. Namun dalam berjalannya waktu ternyata kita hanya sebatas mengelola pesantren tersebut, bukan menerima wakaf. Ya, kita akhirnya pertimbangkan kalau sampai kita hanya sebatas mengelola, karena kan itu punya orang lain. Kita menjaga, lebih baik kita dukung, silakan ini berdiri karena terjadi perubahan akan. Benar, ini yang agak sedih untuk kita, tapi di sisi lain kita tidak ada hak. Pihak pemilik tempat yang awalnya memang beliau ini bapak-bapak di sana di Banten sudah sepuh. Mereka, bapak itu membangun pesantren tapi sudah tidak sanggup lagi mengelola, lagi jatuh keadaannya, itu lahannya mau dijual ibu bapak. Perjuangan kita tarik napas lagi. Yang kita khawatirkan itu bukannya apa, itu lahan, itu lokasi jadi sasaran target kristenisasi. Di kampung itu yang disebut kampung mu'alaf, naudzubillahi min dalik, kalau sampai itu tempat diambil sama mereka karena mereka kenceng dananya, dijadikan bukan kampung mu'alaf lagi, kampung murtad. Naudzubillahi min dalik. Naudzubillahi min dalik. Oh iya, di sana pergerakannya kencang, tapi dari kitanya kurang kencang. Itu beliau bapaknya lagi diuji karena mereka itu awalnya menyerahkan ke kita untuk mengelola, hak mengelola, bukan menerima wakaf kitanya. Itu yang kita takutkan. Kalau kita kelola sepenuhnya, nanti yang punya tempat karena kita hak kelola berubah pikiran, kita mau berbuat apa, dan ternyata jarak 2-3 bulan. Benar, karena dalam keadaan tertentu beliau mengharuskan menjual lahannya. Ya, itu pembangunan pesantrennya, alhamdulillah. Jadi waktu itu kita kan membangun pesantren tersebut itu habis 56 untuk renovasi. Nah itu kemarin waktu saya koordinasi dengan Kiai Hikmat di sana, sekiranya ini lahan dijual laku, maka biaya renovasi tersebut akan dikembalikan. Itu dan dikembalikan lalu dibangun di tempat lain. Sebenarnya itu lahannya 1 hektar ibu, dijual cuma 1 M. Itu pun masih bisa nego hampir separohnya, karena pasarannya di situ katanya agak murah. Tapi memang beliau keadaan mengharuskan. Padahal kalau sampai itu lahan 1 hektar dibayarin, kedengeran tuh sama orang sebelah, langsung diborong itu semua. Yang kita takutkan kemarin kita renovasi itu masjid, kita renovasi itu pondok, ganti jadi palang bu. Itu yang kita takutkan. Karena faktanya perjuangan kita itu lagi berjalan. Puasa Ramadan kemarin berapa keluarga kan? 3 keluarga. 3 keluarga murtad lagi. Karena mereka itu tiap bulan itu teriguisasi jalan. Itu jalan minyak juga. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Kalau merek tertentu terlalu ngiklanin saya. Iya. Triguisasi ya. Minyak itu kisasi jalan. ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ya kita sedih, di satu sisi kita sedih. Tapi kita yayasan tidak bisa berbuat banyak. Seandainya kita punya uang banyak, daripada itu lahan diambil oleh kaum kufar yang di dalamnya adalah para misioner. Kalau kita ada duit, kantongin tarik aja itu Kang. Ya. Wah, gini. Kebatilan yang terstruktur bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Jadi mereka itu cara masuknya itu sudah sangat rapi. Bahkan mohon maaf, ya tidak bisa lebih jauh lagi lah saya ceritakan di sini. Sampai dianggap tidak ada apa-apa oleh tokoh-tokoh setempat pun. Karena sudah sangat rapi. Mereka mainnya itu rapi, dari atas ke bawah itu rapi. Itu yang kita sedihkan. Karena
dengan keadaan itulah yang memang kenapa umat Islam itu benar berjuang, berjihad. Perintah Allah itu kan ingfiru hifafa wasyikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Kita berjihad itu tidak mengenal situasi dan kondisi keadaan. Mau dalam kondisi ringan, kondisi berat, berjuang di jalan Allah itu harus. Wajahidu bi amwalikum, dengan harta kalian. Dengan tidak langsung itu sebenarnya umat Islam itu dituntut jadi orang kaya. Bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Lah ketika dalam kondisi saudara kita seperti ini, lahan harus dijual walaupun hatinya sedih. Tapi mungkin keadaan ekonomi setiap orang selalu berubah. Lahannya mau dijual Pak 1 hektar. Itu kalau jadi 1 hektar udah diambil, udah jadi kampung murtad nanti itu. Sekarang mereka itu kuat. Datanginnya dari Kanada. Ada datang dari Kanada. 1 M itu paling cuma 500 berapa ya Ustaz? 500.000 US dollar. Per meternya di angka 100 jatuh. 1 M Ustaz, 1 hektar. Untuk 1 hektar. Oh. Lahan 1 hektar. 100.000, nggak nyampe, paling 70.000 US dollar. Oh jadi dolar. 70.000 ya, karena kalau dolarnya 15.000 kan. Kalau intinya si bapak itu dalam kondisi itu, pesantren yang sedang kita perjuangkan untuk para mu'alaf itu di lahan dia yang 1 hektar mau dilepas 1 M. 1 M. Kalau 1 M kurang lebih ya 100.000 US dollar, tapi 1,5 M. Katanya kalau kita untuk perjuangan dakwah bisa dinego lagi kan gitu. Namun itu bagian dari perjalanan, minimal kita banyak menemukan sebuah pelajaran. Itulah kenapa umat Islam itu harus bersatu, kekuatan. Jadi semua lidi itu bersatu. Semua bersatu. Ketika diperintahkan jihadnya itu bi amwal dulu baru wa angpus, ternyata benar. Maka dalam makalah para ulama kan mengatakan makomadin ila bilmal. Berdiri agama itu tidak akan berdiri kokoh kalau tidak ditopang dengan kekuatan. Kekuatan harta maksudnya, kecukupan. Betul Ustaz. Rasulullah itu bukan orang miskin. Orang yang kaya. Setiap yang harta dimiliki selalu diinfakkan untuk di jalan Allah. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kan seperti itu. Nah itu bagian dari perjuangan. Berikutnya alhamdulillah kalau masalah kantor, ya kantor Yayasan Apologet Islam Indonesia, karena kemarin targetnya kita ini mau membina mu'alaf, menyiapkan pesantrennya. Qadarullah mungkin insya Allah likulli syai'in hikmatun, selalu ada hikmahnya, tidak ada masalah, tetap harus maju. Pesan kita kantornya saat ini, kantor Yayasan Apologet Islam Indonesia ada di Cikarang, Bekasi, dan di sini ada Akang, Kang Kian Santang, Kang Satria. Beliau menginfakkan tempatnya, silahkan ditempati untuk menjadi kantor. Mohon izin berikan aplaus untuk beliau, Masya Allah luar biasa. Rumah pribadi beliau. Rumah pribadi beliau diperbolehkan, dipersilakan untuk jadi sekretariat Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena beliau tahu insya Allah jadi pahala untuk beliau, tabungan akhirat untuk beliau, insya Allah, dimana nanti urusan masalah alamat dan lain sebagainya di tempat beliau. Karena beliau tahu perjuangan kita nyari kantor dari kemarin sampai ke Bunda Dwi, kita ingat nyari tempat, udah cari, udah tinggal DP, tahu-tahu apa gagal lagi. Berapa kali kita perjuangan, tapi ya itulah bagian dari perjuangan. Nah jadi memang target kita saat ini adalah bagaimana memikirkan para mu'alaf, memberdayakan mereka, karena dampak dari dakwah lintas agama ini tidak sedikit mereka yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Itu mohon dukungannya dari ibu bapak semuanya ya. Semoga terwujud di tahun ini sampai ke depan.
sehingga dibentuklah beberapa pesantren mu'alaf yang didirikan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, berikut juga sekolah atau pesantren Apologet Islam Indonesia. Baik. Seperti itu. Itu mimpi kita. Ya. Mari kita tidur lagi untuk bermimpi. Masya Allah. Mantap. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sebelum ada pertanyaan nih Ustaz, tapi saya mohon kepada seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Apologet Islam Indonesia diharap untuk ke depan bersiap-siap. Kemudian Kores yang termasuk anggota API Pusat ya, DPP Pusat. Pengurus API Pusat. Yes. Oke. Silakan Bapak mau tanya. Wah, ini mah nanya paling seputar Yesus, ini mah bertanya dia mah. Assalamualaikum Pak Ustadz semua. Saya kalau di TikTok namanya Apokrifa. Jadi selain debat dengan Muslim di TikTok juga saya lakukan debat di Twitter ya. Yang saya temukan selain Kristen, Oten, yang sekarang yang saya temukan yang lebih berbahaya itu justru sesama Muslim sendiri. Saya saat ini, bukan saat ini ya, maksudnya beberapa minggu terakhir ini debat dengan sesama Muslim yang berpikiran liberal. Mereka ini pintar, orang cerdas, bahkan punya posisi ke depan perusahaan di maksudnya bukan orang susah, bukan orang miskin, orang kaya cerdas, tapi mereka ini rusak pemikirannya karena paham sekuler dan liberal. Nah, ini jadi mereka itu Muslim tapi nggak suka dengan syariat Islam. Mereka itu Muslim tapi nggak mau pakai jilbab, nggak suka pakai jilbab, bukannya nggak mau tapi nggak suka karena mereka anggap itu membatasi. Nah, ini yang sekarang saya lakukan debat dengan mereka. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, kita kasih dalil-dalil yang bisa membuat mereka terdiam. Ya, jadi poinnya apa pertanyaannya Pak Proki Pak? Di API ini apakah ada konsen ke arah itu? Karena selain dengan kita lawan Oten untuk membentengi akidah, kita juga perlu membentengi dari paham sekuler liberal ini. Nah, maksud saya dari API apakah ada rencana seperti ke arah situ atau mungkin dalam sesi di TikToknya nanti ada pembelajaran? Ya, itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, singkatnya begini, Ahi Apokripa, berarti abang ini selalu disembunyikan ya, karena tidak dikanon. Yayasan Apologet Islam Indonesia itu, jadi kan memang di dalam dakwah kita, di dalam sebuah umat istimewa pun di dalam surah Al-Imran ayat 110 memang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ada beberapa metode dakwah. Ada kita dakwah benteng akidah, ada dakwah benteng di dalam. Nah, kita di sini Yayasan Apologet Islam Indonesia saat ini terfokus bagaimana membentengi akidah saudara kita serangan dari luar. Itu saat ini. Karena untuk saat ini pun PR ini pun begitu beratnya saat ini. Karena memang belum banyak yang mengambil posisi ini. Kalau kiai kita, guru kita insya Allah yang dakwah di internal, baik secara langsung jidal dalam perdebatan dan lain sebagainya, itu sudah banyak. Yang mengambil amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, dakwah benteng akidah dari luar ini masih belum banyak. Bahkan terkesan masih asing. Sekian banyak saudara kita merasa aneh, padahal kasusnya begitu banyak, apalagi banyak yang mengalami. Nah, untuk saat ini insya Allah kalau dari program kita fokus bagaimana benteng akidah dan menyelamatkan akidah saudara kita yang lidahnya sudah basah dengan kalimat la ilaha illallah. Saat ini kita masih terfokus di sana, dan masalah internal di dalam termasuk penggerogotan paham-paham yang aneh, kami percaya banyak ulama kita yang sudah ambil bagian di sana. Banyak akhi. Makanya justru kita sekarang concernnya itu bagaimana selamatnya akidah saudara kita dan menyelamatkan atau menyambut saudara kita yang mau menyambut hidayah tersebut. Saat ini masih terfokus di sana, ahi. Karena ini PR-nya juga masih banyak seperti tadi yang sudah disampaikan. Mungkin itu dulu, terima kasih.
Ya, mantap, luar biasa. Terima kasih. Gitu ya jawabannya Pak Aprokipa. Namanya baik. susah ke Iya, Yunanian. Iya, nggak apa-apa. Daripada ke Sunda-Sunda wiwit-wiwitan kan lebih baik. Oke. Ya, oke. Ya, Terima kasih kepada buat seluruh teman-teman pengurus API Pusat. Dipersilahkan duduk ke depan karena ada souvenir ya. Rasa terima kasih kita ya dari salah satu netizen yang luar biasa mendukung API ya, memberikan souvenir buat para semua pengurus API Pusat. Nanti sisanya buat siapa ya? Banyak yang mau minta Guru Dagi. Kayak mana ini? Kita langsung masuk ke acara inti seluruh pengurus pusat Apologet Indonesia. Silahkan ke depan. Ya, dan Bang Julius naik, Bang Julius. Nah ini bagian medsos nih yang silakan. bisa diatur. Kita akan memberikan penghormatan. Kita akan memberikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada hadirin netizen semua yang hadir di sini dari pengurus pusat. Silakan. Bang Glenn naik, Bunda Rahma naik, Bunda Rahma. Bunda Rahma, silakan. Ustadz Wafi. Wah, ini Bunda pembina Rahma, kita Ustadz ini. Wafi, Bang Ardiansah. Julius. Di tengah. Baik. Ini wajah-wajah pengurus API Pusat ya, teman-teman. Pemotongan tumpeng ini akan dilakukan secara simbolis ya oleh Gurunda Zuma dan akan diberikan kepada siapa saja Ustadz. Silakan. Yang dikehendakinya. Ustadz, al-apu geser dulu. Pisau. Ini tumpengnya luar biasa ya. Ini buatan mana? Ini kok bisa kayak gini? Buatan Jerman. Ini ada yang kurang nih, Bang Ardi belum naik nih sama Pak Aang nih. Bang Ardi, pokoknya pengurus pusat, silakan. Bang Zuma. Saya harap seluruh pengurus nanti berdiri, kemudian melakukan penghormatan kepada hadirin semua yang ada di sini. Silakan, Gurunda. Maju. Sebentar. Oke. Baik. Kepada saudara-saudara. Oh iya, saya perkenalkan ini Adinda Kores, Adinda Julius, Adinda Goldian, Bang Aang, Bang Glenn. Yang tersayang Adinda Ustadz Wafi. Bang Moto. Emang nggak boleh? Boleh kan? Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Masya Allah, sebagai Bibel berjalan. Bunda Rahma, paling kece malam ini. Bang Ardiansah, dan tentunya the one and only Bang Zuma. Tepuk tangan dulu. Oh, Bang Kian Santang. Ini Bang Oji. Dia divisi ribut. Baik. Mohon perhatiannya. Sebentar. Sambil kita potong tumpeng guys. Kamera action, woi. Baik, teman-teman semua, hadirin semua. Jangan. Ya, sebentar. Oke, teman-teman, pemotongan tumpeng dilakukan oleh akan Gurunda diucapkan Zuma. dan dilakukan oleh Gurunda dengan lafal basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Takbir. Pemotongan tumpeng ini adalah sebagai bentuk rasa syukur. Ustadz Wafi di depan dong, mana sih? Sebagai Allahu bentuk. Akbar. Amin. Silakan melakukan penghormatan. Baik, pemotongan. Jangan nutupin kamera dong. Pemotongan tumpeng ini sebagai bentuk rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah. Katanya sebagai lagi bagian diet. dari perjuangan kita dalam menegakkan kalimat tauhid, luruskan niat, bersihkan hati. Siapa ini yang berhak dapat suapan pertama dari Gurunda? Ketua. Siapa yang nanti akan dilempar nasinya? Masya Allah. Jauhan. Bentar. Siapa?
ibu itu yang itu ya, Masya Allah ibu itu ya. Oke. Ibu Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Orang Yo, yang tepat pengen di kamera yang dia. diberikan suapan pertama oleh Gurunda Zuma adalah seorang tunanetra dan beliau adalah mu'alaf juga, mengingatkan kita akan kisah asbabun nuzulnya surat Abasa wa Tawalla. Ya Ustaz ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik, Masya Allah. Ya, terima kasih. kembali Sukron, ke terima acara. kasih Gurunda, terima kasih. Silakan. Ini kembali. yang mau baca doa nih siapa nih? Ya, doa penutup. Enggak, baca doa ini. Udah tadi aku baca narasi ini. Oh, udah. Iya. Oke, kalau gitu pembagian souvenir kaos. Pembagian kaos kepada pengurus. Oke, Bang Jan Santang akan membawakan souvenir. Kita kasih satu-satu ke siapa, Bang? Oke, dengan jajar aja ini. Oke, ya. Yang ngasih ya pembina. Ya. Yang ngasih ke pengurus. Diminta kepada Gurunda Zuma. Bang Zuma jangan pergi dulu karena Pengurus yang lain duduk. Pengurus yang lain duduk. pengurus API yang lain lain. silakan duduk karena souvenir akan diberikan oleh Gurunda Semua Zuma pengurus kepada duduk. semua pengurus pusat. Silakan. Enggak, bukan penitia pengurus API pusat. Nanti kan ini mau bagi souvenir ke pengurus. Bang Kian, bismillah. Bang Kian Santang. Ayo. Bang Kian Santang. Ayo, silakan. Ayo. Eo. Apa? Oh gitu. Masya Allah, keren, mantap. Ada ya? Ayo. Keren. Gua zoom. Tolong dong ke ininya. Bunda Atik turun dulu dong, Bunda Atik. Kita mau ini. Oke, penyerahan souvenir. Satu-satu nih, Bang Kian Santang sebutin namanya satu-satu. Halo. Oke. Ya. Kasih ya, semua Mana pengurus? Pengurus pada duduk dong. Waduh sih. berdiri akan Duduk. Nggak cukup tempat duduknya kebetulan. Oh berdiri. enggak berdiri. Oke. Satu-satu maju, Ini Goldian siapa dulu. lagi? Ke pengurus. Oke, Goldian dulu karena yang paling muda di Goldian dulu. antara para pengurus Dewan Pimpinan Dan Pusat. kemarin habis jadi korban. Ya enggak. Silakan. Mau Mobilmu kasih yang ini. jadi korban, aku yang Ini. nyetir tadi soalnya. Udah lu ngejajar sono, Gurunda yang bagiin. Oke. Panggil. Oh, boleh. Jul, tolong. Ayo. Karena mau ada ini, minta tolong. Bismillah. Udah sini sebelah sini, Bang. Oke, langsung. Oke. Waktu. Oke, silahkan Gurunda Zuma memberikan Ya, souvenir kepada ini ke Goldian. Goldian wakil sekretaris DPP API Pusat. Oke. Terus Kemudian Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bendahara DPP API Pusat. Oke. Ustadz Ini Sugi. Ustaz Sugi. Sebagai Ustaz ketua Sugi pengawas Dewan DPP Pengawas. API Pusat. Ustadz Alif. Ustadz Alif ketua DPP API Pusat. Tepuk tangan teman-teman. Ustadz Ini Wafi. Ustadz Wafi pembina API Pusat. Tepuk tangan, kasih aplaus. Hah? Bang Glenn divisi hukum, Bang Glenn mana? Humas. Bang Moto. Ahimoto pengawas. Dewan Pengawas. Iwan Pila ini. Ini Bang Ardiansah. Ardiansah. Sekretaris DPP API Pusat. Oke.
Belum. Bang Ang. Ini Pak Ang. Pak Ang divisi medsos. Medsos, Masya Allah. Mana istrinya? Terus Julius. Wah. Ini untuk Bang bikin honor. Bikin honor nih Julius ya. Dia adalah troublemaker di Dewan Pimpinan Terus Pusat. Dewan Provokator Pusat. Dewan Provokator. Ini Bang Kores. Sama Dewan Provokator Pusat. Oke. Bang Oji. Divisi Umum. Divisi Umum. Bang Andi baik, Masya Allah. Udah. Ya, terus saya sendiri. Dan Akang dari Humas. Divisi Humas. Dan Ya, teman-teman satu yang lagi, lain belum, satu lagi. ada beberapa yang mungkin Ini satu tidak lagi bisa- yang ditunggu-tunggu guys. Ya belum tar. Ini yang ditunggu-tunggu tadi itu taruh. Nah ini dari ketua ngasih ke Bang Juma, lucu gak nih? Oh iya. Nah ini yang keren. Ketua ngasih ke Bang ketua Zuma. pembina. Ya, betul. Ya, ini kasih aplaus teman-teman. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Ini DPP AP Pusat mau ngasih sedikit souvenir kepada Sisa berapa? ketua. Bang? Sisa berapa Bang? Ya. Banyak, ada 5. Ya. Ketua API Sumut. Ketua API Sumut Bang Faruk Sianipar, Gurunda. Bang Faruk Sianipar. Allahu Akbar. Bang Faruk. Mantap. Kata-katanya dulu untuk hari ini, Ito Faruk. Kata-katanya hari ini keren untuk nih. semua. Gas. Untuk hari ini semoga ya kata-kata hari ini semoga API semakin jaya teman-teman ya. Udah nitip Bun. Perjuangan kita tidak hanya di dunia apologet media sosial. Ya, kita tahu ya bagaimana cara para misionaris dan orang-orang kafir itu habis ini. ya supaya memurtadkan kita. Dengan cara apa? Mereka berupaya menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Mereka berupaya membangun framing dan juga menghadirkan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin kita teman-teman dekatkan diri kita kepada Quran, hadirkan manfaat kita dan manfaat dari kita untuk anak-anak keturunan kita bimbing mereka supaya dekat kepada Al-Quran. Supaya ketika mereka memfitnah Quran kita, mempelintir Quran kita sudah tahu duluan ketika mereka memfitnah dan juga mempelintir Al-Quran kita. Takbir. Allahu Akbar. Bentar dulu, ada kata-kata mutiara yang kita tunggu-tunggu. Goldian. 1, 2, 3. Caindro. Ini Gurunda ada kaos sisa 4. Ternyata banyak yang ngomen di sini buat mualaf katanya. Wah, buat mualaf Gurunda sisa 4 nih. Ada mualaf nggak kira-kira di sini? Woi, Coba banyak. yang merasa mualaf selain Bang Faruk ya, angkat tangan. Weh, mualaf provokator, provokator nih, mualaf provokator. Sini kok Ajis. Mualaf. Mualaf kita ini kok Ajis gak apa-apa. Ya. Mana? Buat enggak Bang Ton, sini. Weh, sahabat aku ini. siapa? Ini mualaf dari Katolik. Pas siapa? Ayo. Mau Ya, kaos Bang nggak? Ton. Tapi harus kesaksian dulu. Saya mualafnya kayak gimana gitu kan? Kenapa saya masuk Islam? Oke, mantap. Ayo, naik Pak. Oke, kita akan melakukan penghormatan. Iya, berarti 3 lagi. Bang Jen, Oh iya. kita belum melakukan penghormatan nih kepada netizen dan Ayo. Selain Julius pokoknya ya, mualaf selain Julius ya. Soalnya Julius mualaf apa ini dia? Apa? Ada satu lagi mualaf Katolik Gurunda itu. Dia sambil kesaksian dia. Sini. Udah. Ya ini satu lagi buat mualaf Katolik Gurunda sambil kesaksian beliau. tapi Kenapa di rumah beliau katanya. masuk Islam. Di rumah katanya, nggak apa-apa. Siapa Daman? Ito Nora. Udah. Oke.
Kurang berapa bajunya kan? Udah cukup. Duduk, udah cukup. kembali ke tempat Udah cukup. masing-masing. Guru dah, itu tuh. Kembali ke tempat Mu'alaf. duduk masing-masing. Nah, Kita ini akan melakukan nih. salutation. Bismillah. Ya, kemana? Ya Allah. Siap. Masalah. Konten Jul, konten nanti. Pak, kenapa masuk Islam? Pak, kan harus sholat berat, Pak. Jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru malah sholat itu yang mendekatkan diri saya sama Tuhan gitu loh, sama Allah. Kalau yang sebelumnya kan ya doa kan suka-suka ya, kapan inget gitu kan doa gitu. Sedangkan ternyata karena apa namanya dengan Islam itu harus ketemu Tuhan 5 waktu dalam waktu sehari, saya tuh merasa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan, dan ya tidak pakai perantara lagi gitu loh, langsung kepada yang punya isi dunia ini Ya, gitu. Pak, tahun berapa Pak masuk Islam? Januari 2024. Ih, masih anget Masih dong, ya. baru. Di mana sahadatnya? Sahadatnya di Tebet di Oh, di sini, di Baitur Tebet. Rahman. Ustadz siapa yang sahadatin? Ustadz Daruniang. Oh, sekarang udah sampai mana nih belajarnya nih? Belajarnya sudah apa namanya huruf hijaiyah sudah ya mungkin masih terbata-bata tapi ya. sudah alhamdulillah sudah. Oke. Sertifikat mualaf udah dapat ya. Acara Sudah selanjutnya. aman. Bukan karena cewek, Pak. Hah? Bukan karena cewek. Oh enggak. Salutation, Ya. salutation, penghormatan kepada hadirin semua dari pengurus Oh, pusat. gimana ceritanya? Silakan. Gimana ceritanya katanya masuk Islam? Jadi Nanti. sebenarnya sih awal saya penasaran itu kan saya waktu itu dinas luar kota ditugaskan di luar kota itu dihadapkan sebenarnya awalnya pada ibadah puasa ya, Ramadan ya. Oh, terima kasih. Jadi enak nih. Mundur Bang Jul, mundur. Kepada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Oh gitu ya. Wah, Julius. Parah Julius. Iya, jadi waktu itu sebenarnya sudah lama saya menjalankan ibadah puasa dari 2018. Oh, puasa 2018. Puasa 2018 tidak. Tadi sebenarnya awalnya itu untuk kesehatan kan, karena puasa 30 hari itu kan bagus. Saya lebih melihat kesehatannya. Masih Katolik. Tapi kemudian karena saya awalnya niat 30 hari saya ikuti awalnya demi kesehatan. Lalu kemudian ya saya coba cari tahu ini apa istilahnya asbabul nujumnya itu harus berpuasa itu seperti apa dalam Islam, sehingga akhirnya saya juga banyak belajar dari media sosial, dari dari kesaksian dari. Itu puasanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Buat berapa hari? Full. Masya Allah, keren. Allahu Akbar. Jadi dari 2018 awal itu saya Full niatkan. itu dari pagi sampai zuhur atau sampai maghrib? Wah, sampai maghrib dong. Sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Jangan kayak Julius sampai zuhur udah. Sahur itu pokoknya saya waktu itu karena di luar kota kan satu kos saya tuh muslim semua. Jadi saya ikutan minta dibangunin pas sahur. Iya, ada yang keliling gitu kan? Iya, dan kebetulan kan itu kita bikin ya semacam paket nasi kotak kalau untuk yang sahur. Jadi saya minta ikutan. Saya minta dibangunin dong sekalian sahur. Nah, itu ternyata nikmat banget gitu loh. Sahur, Masya Allah. makan. Masa Allah, kasih tepuk tangan buat Bapak terima siapa kasih. namanya? Julian. Bapak Julian udah punya nama Islam. Pak Julian ya, bukan Hah? Julius. Belum. Julian sama Julius itu adik kakak. Oh gitu. Sama, cuma beda M. Sama, yang satu lahirnya bulan Juni. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum kita kasih aplaus warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada para hadirin silakan duduk kembali karena pengurus API Pusat akan memberikan penghormatan kepada kita semua. Silakan. Ya, silakan duduk Ya. dengan rapi ya. Kalau duduk itu harus rapi. Pengurus API Pusat berdiri karena kita akan Nanti melakukan kalau ada yang mau difoto salutation perorangan ya, atau sama penghormatan. Gurunda, Kores, pengurus API silakan ya. silakan maju ke depan. Pengurus API Pusat diminta untuk berdiri di Iya, depan. pengurus API Pusat. Pengurus API Pusat. Silakan berdiri di depan. Pengurus API Pusat kita akan melakukan penghormatan. Pengurus API Pusat silakan berdiri di tengah kita semuanya.
Ya, pengurus API Pusat, penghormatannya adalah tangan kanan di dada sebelah kiri, yang artinya di jantung. Artinya kita akan melakukan penghormatan. Bang Kian Santang di sini dong di atas. Ustadz Alip. Silakan. Penghormatan ini kepada hadirin yang ada semua di sini, netizen yang tercinta yang sangat dikasihi oleh semua pengurus Apologet Indonesia, Islam Indonesia. Silakan. Dan tangan kanan di dada kiri. Oke. Agak sini. Bang Zuma begini. Kemudian 2, 3. Jazakumullahu katsiron. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai semuanya. jumpa di kesempatan yang akan datang dan terus dukung perjuangan kita menghadapi kupar-kupar penghujat laknatullah. Iya. Itu RAM HP-nya masih kuat gak buat foto? Luruskan niat, rapatkan barisan, luruskan niat dan bersihkan hati. Baik, sementara pengurus sudah. masih berjajar di depan, yang mau dipoto silakan. Ya, silakan. mau Tapi di sini di depan ini. Sini ngejajar di sini. Di sini ngejajar. Semua ngejajar di sini. Ya. Yuk terakhir foto bersama. Yang perempuan dulu ngejajar di sini semua. Ngejajar. Yuk semua pengurus di sana di netizen atas. hadirin silakan merapat ke depan. Silakan merapat ke depan. Kita penuhi yang area pengen panggung. dipoto pakai HP-nya silakan nitip ke temannya yang lain. Kita foto Gak sekali bisa aja saya. ya. Kita penuhi area panggung lalu kemudian foto Aja siapa tuh yang di situ? bersama-sama. Begitu. Nah, mantap. Kelihatan di belakang kelihatan kan tinggi. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Oke, ya silakan gantian. Boleh, Sudah. bawa ini bawa daripada tabzir, bawa semua. Ya. Yang mau nasi kuning silakan ngambil masing-masing sendiri-sendiri. Yang mau nasi kuning. Yo, yang foto mundur, yang foto. Yang foto mundur, yang foto mundur. Maju, semuanya maju. Yang foto mundur, yang foto mundur, yang foto mundur, yang foto mundur. Mundur, terus mundur. Yang mau difoto mundur sampai Sukabumi. Mundur terus. Yang mau foto silakan merapat ke tengah. Siapa ikhwan akhwat yang mau difoto silakan merapat ke tengah. Hah? Iya semua kita sekali jadi ya, Ya, yuk diatur. Oke, ini penuh akhwat yang kanan isi yang kanan. Apa? Ya. Panitia siap-siap ya. Terlalu dekat. Habis ini panitia. Minta tolong ke yang enggak foto. Terlalu dekat. Oke. Jangan di belakang pilar, enggak kelihatan nanti. Mantap. Sip, 1, 2, 3. Oke, ini yang dipoto Ikhwan, yang dipoto laki-laki nggak kalau usah pengen ikut bisa jongkok di bawah. Enggak, ahwat berdiri. Ya, laki-laki jongkok di bawah laki-laki. Oh, enggak ada ya, enggak ada Ikhwan ya. Iya. Masya Allah, keren ibu-ibu ini, semangat terus. Ibu itu nggak usah dicari. Oke, udah ya, ini terakhir loh, nggak ada lagi ya. Oke, siap ya, kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Allahu Akbar. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Yes, mantap sekali. Thank you. Emang kalian the best semuanya ya? Allahumma Tapi wa aneh bihamdika, ibu-ibu ini, asyhadu kenapa an la di foto ilaha ini illa selalu anta, mukanya astaghfiruka dicantik-cantikin wa gitu ya? atubu ilaik. Yuk, berikutnya panitia bersama API Pusat silakan merapat. Panitia